bahkan sejarah dunia. Jadi kamu jangan sepele dengan mimpi, karena mimpi itu kalau Tuhan berbicara melalui mimpi, saya tahu Bang Luga, mimpi itu kan tingkat keakuratnya kan beda-beda, tetapi kan melihat juga kedekatannya dengan Tuhan, Tuhan yang mana dulu kan begitu. Ya, tingkat kesuciannya manusia itu. Nah, kalau orang baru berhubungan badan dengan istrinya terus mimpi, saya rasa itu bukan mimpi yang bagus, karena itu banyak. Iya, makanya jangan suka ngelonte, biar mimpinya. Ini bahasanya jangan sampai ke sana Bang Luga. Sama istri. Iya, ada orang dia berhubungan sama istrinya, tetapi sebelum berhubungan dia nonton bokep, ada. Bukan gini loh Bang Luga, saat kita nih berhubungan sudah berhubungan, sudah itu kan dalam keadaan badan kotor karena belum mandi gitu kan. Ya. Nah, belum bersuci. Nah, itu mimpinya, apakah itu bisa dikatakan badan kita suci? Kan enggak gitu loh. Jadi tingkat kesucian manusia gitu kan, bukan kita yang melihat. Itu kamu terlalu capek kalau kamu mikirin ke situ, ya, terlalu panjang. Karena begini Bang Luga, mimpi seseorang itu kan tidak bisa diukur. Ngomongnya gantian, kamu diam dulu ngomongnya. Ya gantian, saya dengerin dari tadi Bang Luga ngomong gitu kok. Iya, udah sekarang kamu diam dulu, biar saya jelasin dulu, kan saya belum jelasin, kamu potong-potong dari tadi. Ini. Terserah mau kamu bersetubuh dengan istri kamu atau apa, tetapi Tuhan, nih saya bacakan sama kamu ya. Kita baca ayatnya aja, jadi supaya kamu tidak hafal ya Bang Luga ya. Lebih baik kita membaca supaya jelas, nggak perlu harus dihafal-hafal, karena ya, kalau bisa hafal kan lebih bagus Bang Luga, tingkat IQ-nya lebih tinggi kalau hafal. Tuhan menyuruh kita membaca loh. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menghafal. Nggak ada ayatnya di dalam Alkitab suruh menghafal, tapi membaca iya. Nah, lebih suka Tuhan membaca daripada menghafal-hafal, karena Tuhan tahu otak kita. Supaya kita membaca, artinya kita lebih rendah hati. Orang-orang menghafal itu biasa orang sombong. Nih, kan salah itu. Nih ya. Ayat 6, Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika ada di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan, aku berbicara kepada dia di dalam mimpi. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong di dalam mimpi, boleh kita curiga sama mimpi, tetapi kita jangan mengabaikan secara total. Curiga, tetapi hati-hati juga gitu loh kan. Misalnya gini, Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Erwin. Pak siapa? Pak Erwin, itu ada namanya besar. Pak Erwin, kawan lama. Misalnya saya bernubuat kepada Pak Erwin. Pak Erwin, tolong besok jangan keluar rumah ya. Karena kalau Pak Erwin keluar rumah besok pasti akan ditabrak truk gitu. Misalnya contoh. Tapi Pak Erwin ini menganggap ini kan cuma mimpinya Luga ini ya. Luga juga nggak jelas gini-gini. Akhirnya Pak Erwin tidak mentaati mimpi saya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Pak Erwin benar meninggal gitu. Jadi artinya mimpi boleh juga diabaikan, tetapi berhati-hati juga, karena Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Kira-kira gitu. Kalau saya tetap mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masalah mimpi itu hanya firasat sebagai imbangan pemikiran kita. Nah, pertanyaannya begini Bang Luga. Kalau saya merasa seperti ini, katanya Anda percaya sama Tuhan, tetapi bila Anda membaca, tapi lebih cerdas kalau Anda bisa menghafalkan. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab kalau Anda menghafal kamu lebih pintar, karena Tuhan cuma suruh pintar kalau Anda mau membaca, tapi lebih cerdas kalau Anda bisa menghafalkan. Tidak ada ayatnya orang lebih cerdas. Tidak ada ayat, tapi naluri sebagai manusia kita sekolah aja, kalau bisa menghafalkan bisa menjawab soal, tapi kalau cuma membaca itu namanya nyontek gitu loh. Nah, itu secara logika gitu. Tuhan ini tidak pernah, karena firman Tuhan ini sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita baca-baca itu bukan nyontek namanya. Oke. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, Bang Luga pakai PB apa PL? Dua-duanya saya pakai. Kalau pakai PL atau dengan PB dua-duanya dipakai, sesuai nggak apa yang dilakukan Bang Luga dengan ayat-ayat yang ada gitu loh. Kalau sudah dibaca dan sesuai dengan ayat yang ada, jangan-jangan nanti samaannya dipakai. Sesuai dong, harus kita lakukan semua firman Tuhan. Oke, babi nggak makan berarti ya? Apa? Nggak makan babi berarti ya? Oh, berarti kamu harus disuruh penuh Roh Kudus, berarti kamu nggak taat berarti ya? Sunat iya, berarti berarti loh, sekarang Tuhan suruh kamu penuh Roh Kudus, kamu taat nggak? Saya nggak mikir Roh Kudus, Bang Luga. Oh, nggak boleh, itu perintah Tuhan kok, gimana sih? Itu kan di keyakinan Bang Luga itu. Jadi, ini kan kamu kan ngomong perjanjian lama, saya ngutip kan perjanjian lama nih. Kita ngomong perjanjian lama deh, konsep perjanjian baru deh.
Di perjanjian baru dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kamu diurapi oleh Roh Kudus nggak? Kan saya tanya ke Bang Luga, bukan diarahkan ke saya. Saya bertanya ke Bang Luga, bukan untuk saya gitu loh Bang Luga. Nah, sekarang saya juga sama, pertanyaan dibalas lagi dengan pertanyaan. Disuruh Tuhan, kamu diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus, kamu taat gak? Saya nggak meyakini kitab itu, kenapa iya. Itu. Loh, kamu kan comot perjanjian lama nih ya, jangan makan babi, itu kan ada di imamat. Nah sekarang saya juga comot juga ayat yang sama. Di samping ayat jangan makan babi kan ada perintahnya penuh dengan. Saya kan bertanya Bang Luka itu pegang PL dengan PB sesuai dengan ayat yang ada semuanya. Makanya saya tanya Bang Luka itu sesuai dengan ayat yang tertulis atau enggak. Kalaupun enggak ya urusan Bang Luka gitu. Iya, perjanjian lama juga menulis kamu disuruh penuh dengan Roh Allah. Kenapa kamu nggak taatin? Ya karena saya nggak meyakini itu. Nggak meyakini di dalam. Iya, jadi mulai besok kamu jangan comot-comot lagi perjanjian lama. Saya kan nanya Bang Luga. Bang Luga itu menjalani PL dengan PB katanya. Nah, saya tanya sama Bang Luga. Kalau Bang Luga makan ya terserah Bang Luga. Kalau enggak ya terserah Bang Luga gitu. Cuman di dalam ayat itu kan kata Bang Luga dijalanin semuanya. Kan gitu. Iya. Kalau diarahkan ke saya nggak meyakini ya pastinya ya nggak pernah tak lakukan. Gini aja Pak, begini aja Bapak nggak usah panik, Saya panik. Gini, kan Bapak ini kan mau menjebak saya dengan perjanjian lama. Nggak ada jebak-jebakan di sini. Loh, kan tadi kan Bapak bilang Bang Luga mempercayai PL atau perjanjian baru. Saya bilang dua-duanya. Berarti kan Bapak kan menggunakan dalil untuk membela diri Bapak dan menyerang saya. Ya dong, Bapak mempergunakan daging babi. Karena Bapak nggak makan daging babi, lalu Bapak cocokkan enggak yang Bapak makan itu dengan perjanjian lama. Bang Luga pun jalanin nggak masalah. Itu kan saya tanyakan Bang Luga karena pengakuan Bang Luga. Kan Bapak yakini semua. Saya kan bilang, ya kan, saya melakukan semuanya karena di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul itu rasul-rasul itu disuruh makan babi sama Tuhan. Nah, kenapa? Makan babi itu tidak bisa di dalam perjanjian lama. Memang ada perintah-perintah temporari di dalam Alkitab. Nah, perintah-perintah temporari itu artinya dalam kurun waktu itu dilakukan hanya dalam kurun waktu segitu. Jadi itu tidak berlaku sampai selama-lamanya. Makanya di Kisah Para Rasul, murid-murid itu tadinya disuruh Tuhan kan makan makanan itu. Coba nanti baca Kisah Para Rasul. Tapi Tuhan bilang, apa yang Tuhan nyatakan halal, kamu tidak boleh haramkan. Nah, jadi mengerti perjanjian lama itu tidak boleh kita cuma baca letterlock langsung kita. Makanya kita harus baca semua dari rentetannya apa maksud dari ayat ini. Kalau cuma kita baca satu ayat, apalagi Anda di posisi dengan masih posisi Islam membaca Alkitab, wah bisa kacau. Kita aja yang udah di dalam aja membaca Alkitab aja masih kadang-kadang masih butuh perjuangan untuk bisa mengerti, apalagi Bapak yang masih posisi di luar gitu. Gini, bagaimana adakah cara-cara ini Bang Luga untuk memahami Alkitab taraf-tarafnya gitu? Apa langkah-langkahnya untuk memahami Alkitab yang ada? Yang kita pahami itu kan bahasa Indonesia, kita baca gitu aja kan. Nah, menurut kekristenan apakah ada taraf-taraf untuk memahami Alkitab? Itu satu. Apakah ada kamus khusus untuk memahami Alkitab yang notabene itu sama dengan berbahasa Indonesia? Itu Bang Luga. Ya, satu gini. Untuk memahami Alkitab, pertama kita mentaati dulu apa yang diperintahkan Alkitab. Lalu kita mengalami kuasa dan mujizat dulu. Artinya setelah kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami dulu mujizat itu setelah kita rasakan, baru kita masuk ke step kedua. Nah, di step kedua inilah kita boleh mulai menafsirkan, mengartikan. Karena kalau kita belum mengalami tanda-tanda mujizat yang seperti tertulis di dalam Alkitab itu, contoh misalnya Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Ini kan tidak butuh penafsiran. Ini cuma perintah simpel yang harus kita lakukan. Misalnya kalau nanti ada orang kesurupan, Yesus bilang, ingat, pakai namaku. Dalam nama Yesus. Nah, itu dulu kita taatin. Nah, setelah kita taatin maka ada mujizat. Setelah ada mujizat baru kita boleh masuk step kedua. Di dalam step kedua lah kita baru boleh mengartikan. Nah, kalau kita tidak bisa mengalami step pertama, ya,
Misalnya Yesus berkata usirlah setan dalam namaku, Bapak malah usir setan pakai ayat Al-Fatihah. Berarti kan sudah melawan Yesus. Berarti Bapak nggak perlu lagi mengutak-ngutik ini mau dari bahasa Yunani lah, Ibrani, bahasa yang nggak penting, nggak perlu. Karena satu step Bapak nggak, satu step pertanyaan aja Bapak nggak mampu, apalagi Bapak mau mempelajari. Usir setan pakai ayat kursi bukan Al-Fatihah. Kita kan bertanya Bang Luga. Ya, mau ayat kursi tetapi perintah Yesus tidak pernah Yesus keluar dari mulut Yesus. Bang Luga, usirlah setan dengan ayat kursi. Apa saya salah Bang Luga? Saya ini bertanya. Karena bertanya ini kenapa? Karena saya tidak memahami Alkitab. Makanya saya tanya, adakah taraf-taraf untuk memahami? Kan begitu? Iya, itu tarafnya. Itu jangan sampai kita pun salah memahami kata-kata Bang Luga gitu loh. Ya, langkah pertama kan gitu. Makanya langkah pertama untuk memahami Alkitab, kita mentaati perintah yang pertama seperti tadi saya katakan, usirlah setan dalam nama Yesus. Ini dulu kita taatin. Tetapi dunia ini untuk mentaati perintah yang satu ini dunia nggak sanggup. Orang Katolik kadang-kadang mengusir setan pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada orang mengusir gini nih Bang Luga, mengutip dari kata-kata Bang Luga tadi, katanya memahami Alkitab harus mendapatkan mujizat dulu gitu ya. Berarti sahabat-sahabat kita Kristen yang belum mendapatkan mujizat itu tidak punya kapasitas untuk memahami Alkitab gitu. Betul. Berarti harus mencari dulu yang sudah punya mujizat gitu ya. Iya dong, harus berapa ribu mujizat itu. Kok berapa? Ya, bukan berapa ribu mujizat, yang penting sih dia sudah mengalami mujizat, dia sudah bisa mengusir setan dalam nama Yesus, itu sudah jadi fondasi untuk dia mengajar. Tapi kalau dia masih belum bisa mengusir setan dalam nama Yesus, kita masih ragukan pengajarannya dia. Nanti bukannya dia yang ngajar, tapi setan-setan itu yang ada di dalam tubuh dia, itulah yang ngajar dia. Oke. Bang Karol resen ini. Bang Karol, monitor? Iya, sudah terlalu jauh sih tadi. Menurut Bang Karol tentang itu yang disampaikan oleh Bang Luga itu. Bagian mana? Saya udah kepanjangan tadi karena saya mau tanggapi tentang perbandingan antara posisi Maria dengan Yesus. Kemarin malam saya lumayan saya sempat join dengan channel atau StreamYard Katolik, dan di situ dibahas tentang devosi atau antara devosi dan bukan antara bahasa roh, antara bahasa roh dengan antara ekaristi dan devosi. Devosi juga termasuk dibilang bahasa roh. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan pernyataan dari Bang Luga bahwa Katolikan lebih mengutamakan dalam keseharian, lebih mengutamakan Bunda Maria, sebenarnya tidak juga ya, karena ekaristi itu tetap mendapatkan posisi yang utama. Artinya Yesus itu mendapatkan kedudukan utama dibandingkan tentunya dengan Maria. Karena apa? Dalam ensiklik Laudato Si artikel 236 tertulis di situ ekaristi. Nah, di sini dalam hal ini Yesus ya. Ekaristi bersumber dari Yesus. Ekaristi adalah sumber terang dan seterusnya itu. Jadi motivasi kepedulian bagi kita terhadap lingkungan. Kepedulian kita terhadap lingkungan dan mengajak kita untuk menjadi penjaga seluruh ciptaan. Nah, ini sepertinya orang Katolik juga atau Kristen mainstream harus melihat ini juga. Ya, ini tanggapan saya dari pernyataan tadi yang sudah terlampau jauh sebenarnya ya. Terima kasih. Karena gini Bang Luga nih, Bang Karol, karena ini Bang Zuma juga sudah masuk dan ternyata apa yang dikatakan Bang Karol pun nggak sama, nggak searah dengan apa yang kita obrolin tadi. Coba kita ini Bang Zuma monitor, silakan Bang Zuma. Baik, makasih Bang Luga. Jadi Bang Luga ini kemudian menobatkan dirinya menjadi seorang nabi. Saya tertarik. Kamu kayaknya mengekspos bahwa saya itu membesar-besarkan diri sebagai nabi, padahal saya nggak pernah teriak-teriak diri saya nabi loh. Orang yang mengatakan saya nabi, jadi kamu sebenarnya udah berbohong ini.
kamu selalu membuat majas personifikasi yang seakan-akan saya itu selalu menyembur-nyemburkan kenabian. Padahal saya nggak pernah ngaku nabi loh. Saya selalu bilang saya penginjil, saya hamba Tuhan. Nah ini cuma kamu harus belajar jujur. Kamu jangan ngikutin roh-roh jahat. Kalau memang Luga itu nggak pernah teriak-teriak dirinya nabi, kamu nggak perlu mengeforiakan, membesar-besarkan seakan-akan kamu jatuhnya udah memfitnah sebenarnya. Seakan-akan saya ini menyombongkan diri jadi nabi. Orang yang berteriak diri saya nabi, saya biasa aja. Saya hamba Tuhan. Kamu juga belajar. Kalau orang memang tidak berteriak-teriak dirinya nabi, kamu juga harus bisa mengikuti pergerakannya. Jangan kamu memuntahkan semuntah-muntahnya. Apalagi dengan kata penobatan. Ya, artinya begini loh. Karena kenabian itu bukan pengakuan orang, tetapi orang yang bernubuat atas orang itu. Kamu harus belajar di situ. Baik. Saya bantu Bang Luga untuk meluruskan bahwa Bang Luga bukanlah nabi. Baik. Ya, jadi. Salah lagi kamu. Jadi yang mana yang benar? Iya, maksudnya Bang Luga saya mau bertanya tentang kenabian itu seperti apa. Ini kan bahasa kamu, inilah Nabi ke-26 menobatkan dirinya, meninggikan dirinya. Jangan seperti itu. Baik. Berarti keliru orang-orang yang menubuatkan Bang Luga menjadi seorang nabi. Ya, karena pada diri Bang Luga tidak ada ciri-ciri seorang nabi. Enggak, kalau mereka menubuatkan saya nabi itu benar. Kenubuatan mereka itu benar nggak, Bang? Benar. Lah berarti abang itu ngaku sebagai nabi. Iya, gini loh, mengaku-ngaku nabi sama menyatakan orang menubuatkan diri sebagai nabi itu ada perbedaan, brother. Iya. Kalau mengaku-ngaku nabi, dia ini bukan nabi, tapi ngaku-ngaku nabi itu beda. Jadi, pakailah bahasa yang sederhana. Iya. Supaya kamu tuh ratingnya naik gitu loh. Oke. Yang mendanain kamu. Berarti Bang Luga ini sebenarnya ngaku sebagai nabi, tapi dia tidak mau ngaku sendiri. Tapi ada banyak orang yang menubuatkan kenabian Bang Luga gitu. Betul. Nah, bagaimana menurut abang tentang nubuatan mereka? Benarkah abang itu adalah seorang nabi? Benar. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Di dalam data yang abang tadi sebutkan, bilangan 12 nomor 6. Berfirmanlah Tuhan, ya, bahwa dia katakan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan juga dalam mimpi. Nah, sekarang saya tentu dong ingin tahu dari Bang Luga ini, Tuhan mana yang datang ke abang? Yang datang kepada saya waktu itu Tuhan Yesus dengan para malaikat-malaikat. Dalam rupa apa, Bang? Dalam rupa apa dia? Golong dia datang atau wajahnya? Kan versinya banyak tuh, Bang. Ada yang sipit, ada yang bola, ada yang hitam, ada yang kribo, ada yang lurus. Dia pakai jubah emas dan penampakannya wajahnya seperti matahari karena udah terlalu terang. Dia waktu itu hadir di lantai 22 dengan landmark Jakarta. Kami lagi berdoa dan dia menampakkan diri dan dia menyatakan tentang apa yang akan terjadi di bangsa ini dan dia juga mengutus saya untuk memberitakan Injil. Oke, lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus sendiri yang ditengarai itu adalah pernyataan beliau, yang mana dikatakan bahwa ada saat di mana ada orang yang mengaku sebagai orang yang mengakui melihat Mesias. Dia mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, Mesias-Mesias ini, kata Yesus, itu adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat gitu. Nah, apa perbedaan dengan Bang Luga dengan nabi-nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus itu, Bang? Sekarang ada Tuhan perempuan di Cina dan dia ngaku adalah Yesus. Namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu umurnya baru 43 tahun. Dia perempuan. Dia ngaku sebagai Tuhan. Di Filipina juga ada pernah ngaku sebagai jelmaan Yesus. Bahkan Mesias palsu itu adalah sebenarnya dia mengaku pemimpin di atas segala pemimpin. Salah satunya adalah contoh para pemimpin-pemimpin agama yang dia mengaku nabi di atas segala nabi. Itu sebenarnya kategori Mesias palsu. Karena kalau tidak ada istilah nabi di atas segala nabi, tetapi yang ada adalah raja
Gitu. Jadi kalau dibilang Mesias berarti dia kelasnya udah seperti Yesus gitu. Artinya dia udah berani mengatakan bahwa dia lebih tinggi dari Yesus, itu udah termasuk Mesias palsu gitu loh. Jadi artinya Mesias palsu ada, tetapi penampakan Yesus tetap ada, karena Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya kalau dia menyertai berarti dia terus menampakkan diri sampai akhir zaman. Di berbarengan dengan penampakan Yesus juga akan ada juga nanti Mesias palsu seperti Lia Eden, ada lagi yang ngaku-ngaku nabi palsu, itu ada. Jadi itu bersamaan. Makanya kita harus bisa membedakan mana Mesias palsu, mana Mesias yang sesungguhnya. Ya kan begini Bang, kan begini. Pernyataan Yesus kemudian nabi-nabi palsu ini akan mengatakan bahwa ada Mesias di sana. Artinya sama seperti yang terjadi pada Bang Luga. Di lantai 22 Anda mengatakan ada Mesias di sana. Saya bertemu dengan Yesus yang sang Mesias ini. Nah, apa yang kemudian menjadi acuan bahwa Anda ini nabi palsu atau nabi asli? Karena ciri-ciri nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Iya. Karena begini, Mesias asli itu juga akan mengatakan ada Tuhan di sana, Tuhan menampakkan diri di sana. Kan namanya palsu. Artinya cara kerjanya kan sama. Artinya gini, Mesias asli itu juga mengatakan ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sana, dan Mesias palsu juga mengatakan ada Tuhan di sana. Tergantung iman kita kuat gak gitu loh. Karena itu yang saya tanya itu loh Bang, apa yang bisa membedakan antara nabi palsu dengan nabi asli, sementara indikasi yang kuat terhadap pernyataan Yesus adalah apa yang Bang Luga alami, ketemu dengan Mesias. Gini. Ciri Nabi Tuhan satu ya, di Yohanes 3:5. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia akan melihat kerajaan Allah. Artinya nabi-nabi Tuhan ini dia mampu melihat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dia bisa melihat tahta Tuhan, dia bisa melihat para malaikat, dia bisa melihat detail kerajaan sorga. Jadi abang bisa? Terlalu banyak dari tim-tim para pendoa kami. Bahkan di dalam lingkungan saya itu yang melihat seperti itu terlalu banyak, saya katakan. Enggak, Bang Luga, apa bisa melihat tata Tuhan? Saya memang tidak memiliki karunia seperti itu, karena saya lebih... berarti Bang Luga enggak lolos jadi nabi dong? Oh tidak dong, kan nabi itu kan dikatakan bahwa Tuhan menyatakan diri melalui mimpi dan penglihatan. Enggak semua itu nabi itu bisa melihat tata Tuhan, enggak semua, tapi Tuhan bisa pakai dia bernubuat. Misalnya Tuhan ngomong nih, Tuhan bisa pakai dia berbicara, menyampaikan suara Tuhan. Enggak semua nabi itu harus melihat malaikat, enggak semua. Itu ada cuma beberapa sebagian, tapi banyak. Nah, ya kan gini Bang, Yesus kan mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lalu kemudian Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Jadi gimana ini? Ini perintahnya agar kami agar orang-orang ini tidak percaya kepada Bang Luga. Ya, bertemu dengan Mesias itu artinya bertemu secara fisik. Misalnya Tuhan yang ada di Cina, Lia Eden, terlalu banyak yang udah ngaku Mesias di muka bumi ini dari berbagai agama. Bahkan pemimpin agama nomor 1 itu pun bisa dikategorikan sebagai Mesias. Dia adalah sosok manusia. Ya, Mesias itu manusia biasa, bukan dia di dalam roh. Nabi juga kan manusia biasa. Tetapi kalau melihat alam roh, melihat para malaikat, melihat cherubim, melihat serafim, melihat tata Tuhan, itu Mesias palsu pun nggak sanggup. Nah itu dia Bang yang dengerin. Lucifer pun sekarang nggak sanggup ke sorga gitu. Makanya Mesias palsu itu tidak sanggup melihat penglihatan tentang Tuhan. Makanya kan dikatakan tadi bilangan 12 ayat 6, aku akan menyatakan diri melalui penglihatan. Artinya apa? Contoh misalnya kayak teman saya Rali. Kami lagi berdoa, tiba-tiba ada malaikat tingginya 20 meter mengelilingi kami. Wah, itu penampakannya serem, ngeri, dahsyat. Rambutnya emas, pedangnya 4 meter. Nah itu siapa yang sanggup melihat kayak begitu? Teman saya aja, Kiai Prapanca, saya ceritain begitu. Ini mah ilmu jauh lebih tinggi juga. Gua ngelihat yang 20 meter tetapi giginya panjang-panjang. Gua ngelihat yang ganteng-ganteng.
itu mah gue nyerah. Dia juga nyerah sebagai nabi palsu. Iya, enggak gini loh Bang. Ini kita sedang berbicara nasihat Yesus. Nasihat Yesus itu memerintahkan agar jangan percaya kepada orang yang berkata pernah bertemu dengan Yesus, Mesias, kan gitu. Yesus menekankan janganlah kamu percaya. Nah, abang kan menginformasikan sekarang nih, abang ini nabi, kemudian pernah bertemu dengan Yesus, gondrong, bercahaya kayak matahari dan seterusnya. Nah, perintahnya jangan kau percaya, berarti orang yang mendengarkan kesaksian Bang Luga itu dituntut untuk tidak percaya kepada Bang Luga. Ini bukan kita tidak percaya semua penglihatan, bukan seperti itu kata Tuhan. Hati-hati orang yang mengaku Mesias. Mesias itu kan bukan penglihatan, Bang. Mesias itu manusia, daging, bisa ditampar. Kalau penglihatan itu bukan Mesias lagi, itu namanya penglihatan tentang kerajaan Allah. Jangan kamu percaya Mesias ada di mana tinggalnya, ada di Cina. Nah, ada ngaku zaman Jibril, dia Eden, di mana tinggalnya di Senen. Tempatnya ada di muka bumi ini, bukan di alam roh. Mesias itu tinggalnya ada di muka bumi, ada rumahnya, ada pakai kolor, pakai celana, itu Mesias. Tapi kalau namanya penglihatan tentang Tuhan, itu nabi-nabi palsu nggak sanggup melihat malaikat, nggak sanggup. Karena Tuhan sudah membuat undang-undang, nabi palsu itu tidak boleh melihat kerajaan Tuhan, nggak boleh. Iya, tapi itu kan datanya jelas di dalam Matius 24 situ Bang. Jelas dikatakan bahwa nabi palsu ini mengatakan kepadamu bahwa dia melihat Mesias. Nah, jangan kau percaya. Bukan malaikat, kan? Mesias kan bukan malaikat. Bukan nabi palsu yang bilang itu loh. Baca dulu ayatnya. Begini, Mesias. Ya, nabi-nabi palsu itu akan muncul mengadakan tanda-tanda, ya, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Nah, tanda-tanda daripada itu adalah mereka yang mengaku melihat Mesias. Yesus menerangkan, salah. Aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu, jangan kau percaya. Gini Bang, salah. Baca dulu ayatnya itu Matius 24. Silakan Anda baca. Jika pada waktu ketika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Konteksnya nggak sesuai dengan Matius 24 ayat 24. Yang kamu sabar gantian Bang Demian. Ya kan nyata datanya jelas. Kalau ada orang yang berkata itu beda dengan itu. Dengar dulu. Ya, meskipun Luga ini nabimu Demian, tapi sabar. Datanya mengatakan begini. Nabimu ini sekarang sedang bersaksi. Dia bertemu dengan Mesias di lantai 22. Sementara Mesias yang asli mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Seperti itu. Enggak. Mesias yang disampaikan dalam Matius 24 itu. Ya, Matius 23 bukan 24, makanya belajar. 24. Matius 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, itu 24, kau baca dulu. 24, 25. Matius 23, baca itu, robek matamu sampai kuping. Masa saya yang mau ajarin kamu gimana sih? Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Bang Luga mengatakan, saya ketemu Mesias di lantai 22, jangan percaya Luga. Itu perintahnya Yesus. Gimana sih? Nih saya tunjukin ini bukan Matius 23, 24 kali. Ini itu 24, 23. Saya sedang membahas 23. 23-nya di mana? Coba 23 nih, Matius 23 nih. Mana di mana? Di mana coba? Matius 24 nomor 23. 23. 24 kali bukan 23. Ya, kamu belajar lagi. Ini konteksnya tentang apa ini? Ya, kok bicara konteks, orang bicara data. Bukan, maksudnya kan kamu tadi bilang yang melihat itu adalah nabi-nabi palsu. Padahal di sini bukan nabi palsu yang lihat. Coba baca dulu, baca ya kan jelas. Dengar dulu. Dengarkan dulu. Di ayat di nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias. Jangan kau percaya. Nah, Luga ini kan orang. Yang bilang itu kalau Anda mengatakan Luga ini bukan orang, kasihan Luganya. Maksud saya, yang bilang itu nabi enggak? Tadi kan Anda bilang, yang bilang bahwa dia melihat Mesias itu kan nabi. Yang bilang tadi itu mereka nabi enggak?
Mereka nabi nggak? Nah, data nomor 4-nya kan jelas dikatakan di situ. Loh, nggak nyambung. Mesias palsu. Nabi-nabi palsu. Dengar dulu. Nabi-nabi palsu akan muncul. Ayo, nabi-nabi palsu akan muncul. Gini, apa pekerjaan nabi-nabi palsu itu? Mereka mengaku bertemu dengan Mesias. Bukan. Bukan pula. Kitabmu sendiri pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, kamu percaya. Mereka nabi. Lompatnya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dan dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Standby. Bukan, kan semua mengatakan. Demian, sebentar dulu. Oke, gantian biar lebih enak sebentar dulu. Cuma ada dua sosok Mesias dalam sejarah manusia. Satunya asli, satu palsu. Bang Bilon. Iya. Gantian biar Bang Luga dulu dengan Bang Suman. Nanti Demian saya kasih ke Demian ya. Gini ya. Dikatakan nabi-nabi palsu itu akan mengatakan ada Mesias di sana. Betul. Kan saya bilang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan di Cina juga ada. Tapi kami tidak percaya, ya. Yang mengaku Yesus sebagai Mesias itu sudah banyak terjadi gitu loh. Tetapi bukan berarti bahwa penampakan tentang Yesus itu sehingga semua penampakan tentang Yesus harus dibuang, bukan seperti itu. Makanya kita harus pintar membedakan mana penampakan yang dari Tuhan, mana penampakan yang dari setan. Tetapi kalau yang dari setan, itu pasti tidak sanggup melihat para malaikat. Makanya dalam sejarah dunia, belum pernah ustadz dan kiai sekalipun, sedetik pun, setitik pun, pernah melihat malaikat, itu belum pernah dalam kejadian sejarah dunia. Ya, tetapi kalau kamu tanya, para penginjil, para pendoa syafaat, itu melihat malaikat itu hampir tiap hari. Jadi nggak nyambung, Bang Luga. Bang Luga gini, Bang Luga ngaku nabi, pernah bertemu dengan Yesus. Kan ada ayatnya, Yesus berkata, iya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu ucapan Yesus, bro. Tunggu dulu, sabar. Kamu jangan buat, nabi-nabi palsu itu, menurut ucapan Yesus, akan meramalkan, akan mengatakan bahwa dia bertemu dengan Mesias, kan begitu, bahkan melakukan mukjizat. Ya, saya bilang Tuhan yang di Cina juga ngaku Yesus. Nggak usah bawa-bawa itu, Bang Luga aja dulu. Bang Luga membawa-bawa Yesus, katanya bertemu di lantai 22. Berarti indikasinya jelas. Kata Yesus, jangan kau percaya. Berarti Yesus sendiri melarang orang-orang itu agar jangan percaya kepada Yesus. Gini, Jul, gantian kita ngomong ya. Yesus juga berkata, aku menampakkan diriku melalui mimpi dan penglihatan. Yesus juga berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kamu nggak bisa buang ayat ini. Oh, nggak nyambung itu, Bang. Yang dikatakan menyertai itu bukan fisiknya Yesus, yang menyertai itu ajarannya. Ajarannya, Bang. Siapa kau jangan pernah berubah? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, artinya Yesus ajarannya Yesus yang menyertai. Dengar dulu, Bang. Yesus sekarang sudah datang atau belum? Yesus untuk datang secara resmi kedua kali belum, tapi kalau itu dia makanya aku bilang. Jadi yang menyertai itu ajarannya. Yesus nanti datang kedua kalinya nanti. Jadi yang datang kepada abang itu di lantai 22 itu bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Ya, dia dulu ngomong. Ya, kau ngomong dia dulu sebentar, 1 menit ya. Oh, diam dulu. Ya. Tidak ada ayatnya, ajaranku akan menyertai kau. Tidak, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Aku loh, bukan ajaran. Iya, benar. Nah, di sini kesalahpahaman Bang Luga, seakan-akan bahwa ketika Yesus mengatakan aku akan menyertai, itu fisiknya Yesus. Aku di situ ada, bukan ajarannya, Bang, bukan fisiknya. Itu ajarannya. Bukan kau yang ngatur. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Iya, aku. Benar. Orang yang mengikuti ajaran Yesus itu mengakui bahwa yang dianut mereka itu adalah ajaran Yesus.
orang yang mengasihi Yesus, mengikuti Yesus, sama halnya dia menghadirkan Yesus dalam kehidupan mereka. Bukan berarti Yesus secara fisiknya itu yang datang. Karena Yesus fisik itu nanti datang di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Seperti itu. Jadi, nah sekarang Yesus kapan datangnya, Bang? Yesus kapan datangnya? Yesus datang dengan seluruh para malaikatnya. Iya, kapan itu? Kapan? Belum datang dia. Nah, makanya belum datang. Berarti yang menyertai orang-orang muridnya itu adalah ajarannya, bukan fisiknya Yesus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan fisiknya, ditanya, kapan Yesus datang kedua kalinya? Belum sekarang, nanti. Berarti yang menemani Anda bukan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kedatangan keberapanya Yesus yang datang kepada Anda di lantai 22 itu? Itu kedatangan keberapa? Begini, kalau dikatakan... Tunggu, Bang. Kan kedatangan kedua kalinya nanti. Kalau saya ngomong, mau diam 1 menit. Tunggu dulu, jangan asumsi. Jadi yang datang kepada Bang Luga di lantai 22 itu kalau Yesus benar, itu kedatangan yang keberapa? Iya, sekarang kau diam ya 1 menit. Jangan kalau saya ngomong kau jangan congor mulu. Baik nabinya Demian. Kau diam kalau saya ngomong, jangan kau congor terus. Ya, silakan. Yesus datang sebagai raja itu memang belum datang. Karena kenapa? Yesus datang sebagai raja itu sudah sekaligus melempar Lucifer dan pasukannya, itu punya momen sendiri. Tetapi kalau dibilang menyertai, itu Yesus juga boleh datang menampakkan diri, meneguhkan para hamba-hambanya, para penginjilnya. Karena Yesus sendiri berkata, aku akan menyertai kamu. Artinya kamu tidak bisa merubah ayat ini. Oh, itu artinya ajaran. Lama-lama artinya kucingnya lah. Kamu nggak bisa menafsirkan kitab suci seenak kamu. Kalau dibilang aku, justru abang yang menafsirkan seenaknya abang. Gimana sih, Bang? Yesus datang kedua kalinya nanti. Nah sekarang kenapa ada Yesus datang kepada Anda? Yesus datang kedua kali itu artinya dia itu pasti asumsi. Ya, makanya dengar dulu. Ya kau dengar. Biasanya kalau orang ngomong kau diam. Ya, biar orang yang di sana tuh nangkap. Yesus datang, dengar dulu. Yesus datang sebagai King of Kings, langsung dia turun di Yerusalem memerintah sebagai raja. Tetapi sebelum dia datang, kan ada janjinya, kan pekerjaan di dunia ini kan itu kan semua kontrolnya Tuhan. Ya, penginjilan itu kan semua harus ada penyertaan para malaikat. Makanya kita nginjil itu ada pasukan malaikat yang menjaganya. Nah, Yesus juga kadang-kadang menjaga umatnya untuk biar Injil itu bisa diberitakan. Tetapi ini asumsi, Bang. Iya, dengar dulu masalah asumsi itu urusan kau lah. Tetapi Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Okay. Loh, Yesus aja udah naik ke surga, buktinya dia ketemu Yohanes di Pulau Patmos kok. Artinya bukan berarti kalau dia datang itu udah kedatangan ketiga, keempat, kelima, nggak seperti itu. Ya kan dia sendiri mengatakan kedua kali kedatangannya itu kan dia datang cuma 2 kali, Bang. Kok bisa datang di lantai 22? Berarti makanya Yesus tidak salah mengatakan jangan kau percaya karena yang datang itu bukan aku. Kedatanganku yang kedua itu nanti. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi kita tidak bisa membatasi. Iya, ada di situ artinya konsepnya ajarannya. Oke, ini aja deh. Oke. Kalau misalnya kamu nggak percaya Yesus datang, setidaknya kedatangan para malaikat pernah nggak datang di dalam saat kamu sholat? Kalau itu tidak. Makan gorengan aja kau. Nah, cuman setiap umat Islam itu di samping kiri kanannya itu ada malaikat, Bang Luga. Jangan kau bilang ada malaikat, kau pernah lihat gak? Ya, bukan tidak mesti harus dilihat. Yang pasti kalau manusia itu halusinasi. Nah itu dia, kenanya ke abang. Tuh, kami ngelihat kok. Kau katanya ada malaikat. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa itu malaikat? Ada papan namanya? Aku malaikat. Kan ada ayatnya. Ya itu dia sama berarti. Berarti sama. Dalam Islam juga. Sekarang oke. Gampang aja kok. Gampang aja. Kami ngelihat malaikat, kau nggak pernah ngelihat malaikat. Sekarang kita ceritain penampakannya seperti apa. Teman saya, Kipra Panca. Buka
Iya. Ini dengar dulu, ini agamanya Islam. Luga apa? Gua yang megang Blok M ini bagian semua Wiranto udah cium tangan gua. Oke, kenapa emang? Yang jaga Blok M Taman Sambas itu tingginya 20 meter. Gimana penampilannya? Wah, giginya hitam panjang jelek banget. Nah, lo pernah nggak lihat? Tinggi 20 meter, rambutnya emas, ganteng tapi pakai pedang, itu bersayap. Pernah lihat kayak gitu nggak? Aduh, kalau kayak gitu gua belum pernah lihat. Ya udah, pernah lihat kayak gitu nggak? Ya itu bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan kalau itu malaikat? Nah sekarang gua tanya, pernah nggak lu lihat? Kalau lu nggak pernah lu lihat, lu nggak usah nanya. Malaikat itu, Bang, malaikat itu makhluk gaib, Bang. Ya, manusia biasa itu tidak bisa melihatnya kecuali malaikat itu merubah wujud menjadi makhluk manusia. Itu baru bisa. Belum ngeri. Coba lihat. Nah, lihat coba belajarlah dengan jujur, Bang Luga. Abraham bisa melihat malaikat dalam wujud manusia. Elizabeth, Jibril, Maria, Yesus bisa melihat malaikat dalam rupa manusia. Sejak kapan Abraham melihat malaikat Tuhan? Oi. Baca di dalam Kejadian 18. Kejadian 18 nggak ada kata malaikat Adonai situ. Coba buka. Ya silakan Anda buka ayat 1 itu Tuhan itu. Coba buka. Nenekmu kiper menurut Kristen iya. Buka ayat 1. Nenekmu kiper. Ya silakan Anda buka. Dibuka. Ya silakan aja. Abraham bertemu Tuhan itu. Buka dari tadi lu buka ya Demian buka aja. Buka kalian. Ya buka lah. Kamu lah yang buka. Saya bukan ini. Nah, silakan. Bukalah. Malaikat katanya. Ya silakan. Ini kerajaan yang satu ini belum pernah lihat malaikat. Ini orang ditipu nabi palsu semua ya kayak begini. Malaikat Adonainya mana? Coba tunjukin malaikat Adonainya mana? Coba ini siapa ini? Ini sudah sangat jelas dikatakan itu. Coba kamu baca itu ayat ketiganya, coba kau baca. Ini yang datang ini siapa ini? Ya coba kamu baca ayat ketiganya. Baca itu udah. Siapa saya kusuruh baca, kamu yang baca. Itu kan kitab yang kamu ambil dari kitabnya orang lain. Yang datang berarti Abraham itu Tuhan sendiri, bukan malaikat. Nenekmu kiper. Mana coba. Coba Anda baca tuh. Baik baca dengan baik tuh. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri. Menampakkan diri itu maksudnya apa? Menyatakan dirinya, Iya, menyatakan diri itu maksudnya apa? Menyatakan diri itu maksudnya apa? Nampakin muka. Menampakkan diri itu maksudnya gimana? Tuhannya yang menampakkan diri gitu? Atau dia menyatakan diri? Poinnya gini. Dia menyatakan diri atau menampakkan diri? Ayo. Poinnya gini, tadi kamu mengatakan itu malaikat Tuhan, mana buktinya coba? Lah, memang Abraham didatangi oleh malaikat Tuhan. Mana? Tunjukin. Tadi saya udah tunjukin baca Tuhan, kitabmu kan? sendiri. Itu sangat jelas itu dikatakan. Dong. Kau bilang Kejadian 18 ayat berapa coba? Ayat Ayat 3. Kemudian Tuhan mendekatkan diri kepada Abraham dekat pohon terbati Mamre sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari pada terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka berlari dari pintu ke rumah. Tunjukin dulu ayatnya mana, jangan terguncang. Itu sudah ditunjukkan. Mana nggak ada. Saya tunjukin tadi Tuhan kok. Tuhan menampakkan diri, menyatakan diri itu sama. Gitu loh. Sekarang begini. Coba kamu analisa perkataan saya Demian. Zulkifli Emabas menampakkan diri kepada Demian. Apa maksudnya di situ? Apakah saya harus pergi ke depan Munda kan? Kamu cukup mendengarkan suara saya, itu sama halnya saya menyatakan diri kepadamu. Itu sama seperti bahwa saya ada diri kepada Abraham. Kamu menunjukkan dirimu kamu kepada tidak saya. memahami apa yang dimaksud daripada dalil ini. Dirinya kepada Abraham. Itu jadi tidak seperti yang kamu imani gitu loh. Tidak seperti yang kamu imani. Bukan gini loh, ketika kamu menampakkan dirinya kepada saya, yang kamu tampakkan itu apa? Ya suara saya. Kamu menunjukkan nggak? Kamu menunjukkan itu suara saya. Suara saya. Menampakkan loh. Kamu coba buka KBBI dulu. Menampakkan itu apa? Coba. Menampakkan diri. Sama halnya menyatakan diri. Buka. Oh menyatakan kan? Menyatakan diri kan? Ya. Menyatakan itu seperti apa? Ya menyatakan, saya nyatakan diriku. Kamu mendengarkan suaraku di HP-mu itu. Kamu mendengarkan suara saya di HP kamu itu. Itu adalah saya menyatakan diri kepadamu. Suara Tuhan. Kejadian 18. Nah, kemudian Allah itu kemudian menyatakan dirinya dengan mengutus malaikatnya. Tuhan sendiri.
yang datang di situ suara Tuhan atau nenek Tuhan sendiri? Mukiter, Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham. Malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham. Oke, pernah lihat malaikat Jul? Malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham. Pernah nggak malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para kiai? Pernah nggak? Nah itu datanya sudah jelas. Ayatnya itu. Coba baca nomor 2-nya, aku baca coba. Enggak, yang pertama siapa yang disebut orang di sini? Ya tunggu dulu. Yang 3 orang ini siapa menurut kamu? Tuhan. Ayat 1 malaikat. Ayat 1 ini malaikat Bang. Akalmu dulu. Coba pakai akalmu dulu. Di nomor 2 itu yang 3 orang ini apa? 3 orang ini apa? Malaikatnya mana? Malaikatnya mana? Ada 2 malaikat teks. Mana? 3 orang itu apa? Tunjukin ayatnya mana malaikatnya coba. 19:1 itu. Mana 3 orang ini apa? Mana tunjukin kata malaikatnya mana? 3 orang itu apa coba? 3 orang itu apa? Emang malaikat itu orang? Apa 3 orang itu? Malaikat itu orang. Ya 3 orang itu apa? Jadi malaikat itu orang menurutmu? Oh, jadi maksudmu 3 orang itu 3 Tuhan gitu maksudmu? Loh, emang tadi saya bilang seperti itu? Ya, terus apa yang kamu maksud dengan 3 orang itu? 3 Tuhan? Nah, kejadian 1, kamu kan katakan kejadian 1. Kejadian 18 itu ada 3 orang menampakkan diri itu Tuhan atau malaikat? Kamu tadi kan bilang malaikat kan? 3 orang ini yang menampakkan diri kepada Abraham ini Tuhan ya? 3 orang Tuhan ya? Emang di ayat pertama kalau 3 orang Tuhan berarti nyata Anda tidak punya hak untuk tinggal di NKRI. Karena yang diakui tinggal di sini itu cuma 1 Tuhan. Yang datang bertemu Abraham di pohon terbantin itu siapa itu? Itu siapa? Ya, itu pernyataan Tuhan melalui malaikatnya. Mana? Pernyataan. Lah ini sudah jelas dalilnya. Kamu sosokan. Sekarang saya tanya samamu. Yang menyatakan diri 3 orang kepada Abraham itu siapa? Itu ayat 2 yang saya bahas ayat 1. Lah, itulah jawaban daripada penampakan Tuhan itu kepada Abraham. Yang datang bertemu Abraham di bawah pohon terbantin itu siapa? Dengar dulu. Siapa? Di situ dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin. Mengatakan malaikat, ya. Dengar. Ketika kemudian Abraham mengangkat wajahnya, siapa yang dilihat? Oke. Jawab. Di ayat 11-nya dikatakan, jangan kau loncat-loncat, penyesat. Jangan loncat-loncat kau. Di ayat 2-nya itu, di nomor 2-nya itu, ketika Abraham mengangkat wajahnya, ketika Abraham mengangkat wajahnya, siapa yang dia lihat? Kita pakai dalil aja, baca ayat ke-13. Nah, ini yang saya tanya sama kamu, Penyesat nomor 2-nya itu coba kamu lihat. Jangan terguncang dong, jangan terguncang. Kok terguncang pula? Ketika Abraham mengangkat wajahnya, siapa yang dia lihat? Di bawah pohon terbanting. Bicara Demian, bagi SSK-nya dong Pak Yan. Nyambung. Demian coba gunakan akal sehatmu. Ketika Abraham mengangkat wajahnya, siapa yang dia lihat? Ayat 13. Manusia. Kok lanjut ke nomor 13-nya, penyesat. Ketika ayat 2 nomor 2 dikatakan Abraham mengangkat wajahnya, siapa yang dia lihat? Baca ayat 13. Manusia. Nenek Mukiper, kau jangan menipu di sini. Ya? Mereka 3 orang ini masuk ke dalam rumah Abraham dan di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan. Berfirman Tuhan itu maksudnya malaikat menyampaikan perkataan Tuhan. 3 orang di situ, 3 orang sekarang, di situ. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Musa menyampaikan firman Tuhan, apakah firman Tuhan? Apakah Tuhan yang berfirman atau Musa? Konteksnya Nenek Mukiper, penyesat memang kayak begitu. Nyambung omongan Demian bicara, Bang Juma bicara. Demian kalau kamu memang selalu ingin kemudian dengarkan dulu Demian. Ini kitabnya Bani Israel. Sampai hari ini Bani Israel itu tidak pernah mengatakan Tuhan mereka nusul menjadi manusia, apalagi menjadi Yesus. Jadi kalau kau hari ini mengatakan yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhannya Bani Israel, Hasem, maka orang Yahudi lah yang akan mempelopori ajaran penyembahan terhadap manusia Yesus itu. Jadi kamu jangan menipu, kau ditertawakan oleh praktis Yudaism kalau kau katakan yang datang pada Abraham itu adalah Hasem. Yang datang itu sangat jelas kok. Ketika Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang loh, bukan dikatakan 3 Tuhan, 3 orang. Ayo, loncat ke ayat 12. Maunya itu kamu tunjuk nomor 13-nya. Ketika ada perkataan Tuhan berfirman kepada Abraham, ini malaikat yang berkata tentang ucapan Tuhan, diwakili oleh malaikat.
Jadi kamu jangan asal-asal Tuhan datang kepada Abraham. Itu di Kristen, praktisi Yudaisme mana ada yang kayak begitu. Betul, itu coba tampilkan lagi ayatnya biar Demian baca. Jangan lompat dulu Demian. Satu ayat nomor 1, 2, 3 gitu loh. Ya, coba memang selalu dikatakan ayatnya. Di situ Tuhan berfirman. Tapi siapa yang mewakili Tuhan di situ? Malaikat. Nah, terus ngapain dia sujud kepada orang itu, kepada ketiga orang itu? Kalau itu malaikat, ya sama, Bang. Dia sujud itu karena menghormat kepada pita yang dibawa oleh malaikat itu. Oh, malaikat nggak boleh disujutin, ngapain malaikat disujud? Ya, sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Sujud menghormat. Salah kalau dikatakan sujud menyembah. Ini menghormat. Di situ dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud tiga orang. Iya, 3 orangnya Tuhan. Tampilkan lagi ayatnya, coba dibaca dari atas. Tunjukin ayatnya aja. Tampilkan dulu deh. Saya screen nih, nih. Kipli dengar ya. Aduh. Kok kalian enggak? Demian. Apa ini mana di situ? Demian. Baca ayatnya sampai selesai. Selesai. Nomor 2-nya coba tunjukkan ke saya nomor 2-nya di mana situ dikatakan. Gini, saya screen aja. Kejadian 18. Oke. Ini yang dibawa apa nih, Demian? Ini Demian. Biar dia bawa nomor 18, nomor 1-nya, Bang. Enggak, itu tafsiran orang Yahudi. Ini nomor 1 ini. Bukan. Nah, kalau tanah itu pakai tafsiran siapa? Orang Yahudi apa orang Kristen? Ini tafsiran orang Kristen. Orang kitab Yahudi itu ini punya orang Kristen, Pak. Bukan punya orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang sesat. Otoritas itu luga. Betul. Orang Yahudi itu di mata Yesus itu ular. Tahu ular nggak? Itu tafsiran ayat 2. Maksudnya ayat 1-nya dari literal gitu. Ini ayat 1 Demian ayat 1 ini ayat 1. Ayat 2. Ini ayat 1 nih. Nggak bisa Demian kau paksakan. Ini ayat 1 nih. Ini Demian ayat 1 nih. Kamu ketabrak dengan pernyataan Yesus sendiri. Demian, kalau kamu memaksakan itu adalah Hasem yang datang ke Abraham, kamu salah. Nih. Saya tarik terjemahan orang Yahudi dari Tanakh ini. Nih. Saya nggak bisa screen ya, bro. Nih, tuh. Ini baca. Kamu baca 1 ayat 1. Nih. And the Holy One, blessed. He brought the angels to him in the likeness of men. Mana? Rasim menjelaskan, Rasim menjelaskan bahwa malaikat itu angel itu. Enggak kedengeran Demian. Mana ada angel sheet? Enggak ada angel. Demian. Coba kau pahami dulu Demian. Kalau kamu susah menerima ini Demian, coba kau dengarkan perkataan Yesus. Dengarkan perkataan Yesus di dalam Yohanes. Enggak gini loh, ayat 1-nya itu sangat jelas. Tunggu dulu, ini bukan tafsiran. Ini loncatan berpikir yang harus kamu pahami. Baca itu tafsiran itu tafsiran Yahudi yang dia bawa. Demian. Yahudi yang dia bawa. Coba lihat dulu tafsiran enggak itu. Ayat 1, coba yang bisa menafsirkan kitabnya Yahudi itu ya Yahudi, bukan kamu. Salah. Itu letterlek loh. Kalau itu dengarkan. Saya punya Septuaginta enggak? Saya punya Septuaginta enggak? Dengarkan Demian. Ketika Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, dia kemudian dilempari orang-orang Israel. Lalu Yesus klarifikasi, bukankah di dalam Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Tuhan. Betul? Yesus pernah mengatakan begitu? Betul kan? Oke. Apa? Di mana? Nah ini, harus kau belajar sama saya. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapa yang datang kemudian diutus untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan. Maka ketika malaikat ini datang kemudian mengaku sebagai Tuhan, wajar. Nah, satu hal yang perlu kamu pahami untuk membuktikan kebenaran pernyataan Yesus dalam Yohanes 10, 34, 35, 36, Anda harus melihat dengan jeli apa yang tertuang di nomor 2-nya di Kejadian 18 itu. Bukan, gini loh, bagaimana bisa kamu menafsirkan 3 orang itu tiga-tiganya malaikat? Ketika kamu belum baca, bukan menafsirkan. Yesus menerangkan siapa yang datang menyampaikan firman, dia adalah Allah. Giliran saya ngomong Anda potong. Tadi Anda ngomong saya diam loh.
Ini Anda, ini dengarkan dulu. Nomor 1 itu, ayat nomor 1 itu, dengar. Nomor 1 itu dijelaskan oleh nomor 2. Ayo. Nomor 1 itu dijelaskan oleh nomor 2. Kenapa dijelaskan oleh nomor 2? Kan jelas di situ. Waireka, Waira, Elo, Yotevape atau Hasem. Nah, berarti ada pernyataan penampakan Tuhan kepada Abraham. Penampakan Tuhan kepada Abraham itu ternyata adalah isinya penampakan 3 orang. Kan begitu. Wehene selosa anasim. Manusia, bos. Bukan Tuhan. Manusia, anasim. Manusia. Jadi bukan kemudian dikatakan situ adalah Tuhan yang menampakkan diri. Makanya Yesus sudah terangkan, harusnya kamu percaya Yesus, katanya percaya kepada Yesus. Harusnya kau imani bahwa yang datang menyatakan diri sebagai Tuhan kepada Abraham itu adalah malaikat Tuhan. 18 ayat 1. Kalian terlalu terguncang loh. Nah, jangan terguncang dong. Masa terguncang pula? Sekarang begini, coba. Demian. Santai. Anda membantah tidak ketika Yesus mengatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan? Enggak, kita enggak bahas itu, enggak. Loh, jadi Anda itu mengingkari pengajaran Yesus. Jangan loncat dulu gini loh. Kejadian 18, bagaimana bisa kamu menafsirkan 3 orang itu, 3-3-nya malaikat, sedangkan kamu belum baca ayatnya sampai selesai gitu loh. Dasar apa kamu menafsirkan seperti itu gitu loh? Ya, dasarnya jelas. Asumsimu sendiri. Bukan asumsi. Astagfirullahaladzim. Yesus sendiri mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah? Itu nggak nyambung dengan ayat yang tadi kita baca. Oh, nyambung tuh. Nyambung. Jadi ketika malaikat itu mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah, wajar. Kenapa? Karena dia adalah penyampai firman. Ayat 1 dan 13 menjelaskan tentang itu. Baca dulu, baca ayat 1 dan 13. Dibaca dong. Ada share screen. Bagaimana bisa kamu ada share screen dibaca tuh Demian. Satu. Maksudnya semua nggak mau berikan saya waktu buat ngomong ini loh. Iya. Sekarang begini. Coba kamu tunjukkan kepada saya murid-murid Yesus yang sepaham dengan apa yang kemudian kamu nyatakan bahwa Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham. Ke-12 murid Yesus itu keturunannya sekarang mana yang menjadi Kristen? Ayo. Sesuai narasi yang tertulis di dalam itu asumsi Anda. Jangan dipotong dulu nih, kita pakai dalil saya screen ya. Nih, itu asumsi Anda. Buktinya ke-12 murid Yesus tidak ada keturunannya yang menjadi selesaikan dulu dong, jangan dipotong terus. Diam. Terguncang itu loh. Enggak terguncang. Enggak. Apanya yang terguncang? Mana ada terguncang? Enggak ada terguncang. Diam. Tafsir rasi, apaan kamu moto? Iya, rasi ini kan abad 11 itu. Masa dia pakai 2 menit punya Kristen. Satu kata hukum Yonatan. Kalau saya jadi kamu itu saya malu. Kenapa? Yang punya kitab aja tidak ada memahami seperti paham Anda. Yonatan lebih tua dari rasi baru abad ke-11. Biarkan dulu Bang, saya ikutin dia dulu bentar. Sudah ada sebelum Masehi. Gini aja deh, Demian, kalau menurut kamu yang 3 orang itu salah satunya Tuhan gitu? Menurut kamu? 3-3-nya Tuhan itu. Oke, 3-3-nya Tuhan. Baik. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam hal turun ke bumi, apa yang dilakukan Tuhan? Yang ngobrol sama Abraham kan? Ngobrol sama Abraham sambil ngobrol, sambil ngopi, makan. Jadi Tuhan dicuci kakinya, diintip sama Sarah dari kemah, dipotongkan binatang, makan bersama gitu. Betul. Baik. Jadi Tuhan Anda bisa turun makan-makan gitu sama Abraham? Ya iyalah emang. Oke, baik. Jadi Tuhan kamu waktu turun di surga siapa? Di surga dia maha hadir, dia nggak bisa dibatasin. Nah, ada berapa Tuhan? Waktu dia turun Tuhan nih makan-makan di surga masih ada Tuhan nggak? Masih. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan itu maha hadir, nggak terbatas. Nah, waktu dia hadir di bumi, terus dia hadirnya di mana lagi? Di seluruh alam semesta dia ada. Jadi berarti banyak Tuhan dong. Silakan banyak Tuhan diciptakan menurut manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Lu kemakan omongan nih. Waktu Tuhanmu turun 3 orang, makan-makan sama Abraham, dicuci kakinya, diintip sama Sarah. Di surga ada Tuhan juga. Di surga ada Tuhan juga. Betul. Oke, baik. Ada berapa Tuhan?
Tuhan tuh maha hadir. Ada berapa Tuhan? Saya tanya bang, nggak maha hadirnya? Satu. Tapi tadi 3. Iya, itu kan perwujudannya tiga orang karena Oke, Tuhan bisa berwujud 3, betul? Bisa. Yang mana di antara ketiga itu yang mana Tuhan asli? Ya ketiga-tiganya itu Tuhan, kan dibilang 3 Jadi orang. ketiga-tiganya Tuhan, semuanya ketiganya Tuhan asli. Ketiganya satu. Ketiganya satu, 3 asli. Banyuma, lanjut Banyuma. Ngeri kan? Ngeri Banyuma, lanjut. Jauhan dikit bang. Nah, saya serahin ke Banyuma. Sorry Banyuma, saya ambil alih sebentar. Banyuma ambil kembali. Oke, jadi untuk menentukan benar tidaknya ini ya, yang tahu itu adalah yang mempunyai kitab. Teman-teman Kristen ini kan cuma nebeng aja di perjanjian lama ini. Di mata Yesus, orang Yahudi itu ular. Jadi lo jangan suruh gue belajar sama ular. Kalau orang Yahudi saja di mana Yesus diutus Anda sebut ular, bagaimana dengan yang Anda yang bukan siapa-siapa gitu loh. Loh, saya kan diangkat menjadi anaknya. Kristen itu sekte Yahudi yang terbesar loh itu. Iya, karena di mata Yesus tuh ahli-ahli Taurat itu. Tapi ini udah sangat blunder kalau 3 Tuhan turun makan siang sama Abraham. Blunder banget. Enggak masalah kok blunder. Lo aja gak. Makanya lo jangan kebanyakan mimpi. 3 Tuhan turun Banyuma. Enggak 3 Tuhan. Yang mana yang asli? Asli semua katanya 3. Astagfirullahaladzim. Kan di sini dibilang ini kalau didengar praktisi Yudaism ini ngakak semua ya. Ngakak semua kita. Serius, masa ada Tuhan 3, 3-tiganya asli. Kalian tahu enggak? Yahudi itu mengakui loh Tuhan datang berwujud iya udah lu Yahudi kayak demian. Tuhan lu 3. Iya, Tuhan lu turun ke bumi, 3 orang asli. Yahudi mengakui. Coba buka argumennya. Coba. Nih, saya tunjukin ya. Saya tunjukin lah. Kalian sudah putar kali. Mana ada Yahudi tunjukin. Ya Demian dari tadi tunjukin Demian cepet. Oke, saya tunjukin ya. Tapi kalian diam, kalian terlalu. Mana ada orang Yahudi mengakui Tuhan 3. Saya tunjukin. Di share. Saya tunjukin ini. Ya udah. Tuhan turun 3 orang, Tuhan 3 nih, asli semua nih Tuhannya 3 nih. Ya kalian bilang Tuhan Yahudi nggak bisa nggak pernah turun. Atau nggak angin nggak kelihatan. Kelihatan 3 orang lagi makan itu Tuhan 3 itu makan. Makan lembu. Ini apa? Lembu kesini? Nggak apa-apa biarin kalau anak begini mah diikutin aja. Ntar dia makan sendiri. Banyakan makan. Kita kan. Lu Tuhan 3 asli semua lu nggak bener lu gak? Jangan lama ini. Loh, di situ dibilang Tuhan yang turun kok masa lu rubah jadi orang? Iya tapi 3 Tuhan kok makan-makan gimana ceritanya gak? Emang Tuhan gak boleh makan. Kagak bener lo. Aduh, lo yang kagak bener. Tuhan lo larang makan, kacau lo. Musa menuliskan dalam kitabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Udah, Pak Belun tenang aja itu udah tahu. Lu muter-muter. Kemudian ada nabi yang mengatakan Tuhan itu tidak berwujud apapun. Gimana? Bilun, ntar aja lu atu sama gua ya kalau mau. Ntar aja Bilun. Jadi Bilun lu jadi percaya. Lu gak mengatakan Tuhan 3 asli. Kamu percaya nggak yang turun 3 itu adalah Tuhan asli semua? Percaya nggak Bilun? Ya, emang Tuhan kok, emang siapa? Nah ya lu nggak percaya. Bilun percaya nggak Tuhan turun 3 asli itu makan-makan? Ayo Bilun, percaya nggak itu Tuhan 3-tiganya tuh? Menurut Kusnadi yang di tengah tadi Tuhan. Sudah saya katakan ketiganya adalah satu kan begitu. Oh 3-nya satu gimana orang 3 kok? Tanpa 3 itu loh. Iya, menurut Jonathan, Yesaya 9 ayat 6 itu Mesias. Oh Mesias lagi, pindah lagi bukan Tuhan nih. Tahu nggak di sini dia itu Mesias ini apa sih? Tuhan atau apa sih? Lu dari tadi Mesias aja. Mesias itu artinya Tuhan jadi Mesias. Aduh, yang dibicarakan ini 3 orang ini lu katakan Tuhan asli semua. Handi. Ini yang jelaskan. Ya. Handi. Sun Gokong bisa nampak dalam 72 rupa sekali nampak. Tuhanmu bisa apa? Berarti Sun Gokong kalah sama Sun Gokong. Kalah sama Sun Gokong gitu. Sebentar. Oh gitu, Bilun. Sebentar. Bilun jadi Sun Gokong Tuhanmu. Ya Tuhan. Ya Tuhanmu kok kalah. Tuhanmu kok kalah sama Sun Gokong. Oke, jadi yang ketiga itu Tuhan makan-makan gitu. Ayo jawab. Tuhan makan-makan gitu 3 orang asli semua. Ayo bingung.
Bingung. Ayo. Ayo masuk akal. Itu ayatnya lu katakan 3 itu adalah Tuhan asli semua makan-makan. Percaya apa enggak? Tuhan lapar, dijamu, diintip sama Sarah. Semua masih dalam sesuai dengan sebentar, jangan dipotong-potong. Semuanya masih sesuai dengan tulisan Musa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yang 3 orang itu Tuhan asli apa palsu? Katanya Musa Nabi Islam. Yang ketiga itu Tuhan asli apa palsu? Kok bisa menyimpang ajarannya? Yang ketiga itu Tuhan asli apa palsu? Asli juga. Belum asli apa palsu? Asli. Jawab. Belum jawab. Asli palsu ketiga-tiganya. Jawab. Diam kau, nggak bisa jawab. Demian, asli apa palsu? Asli apa palsu Demian? Asli lah, gimana sih? Asli lu gak? Dia nggak menjawab. Sudah dijawab, ditanya terus. Kamu asli apa palsu? Kasihan lu. Asli apa palsu belum? Gue bacain ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terpentin di Mamre. Sedang ia duduk pintu kemahnya waktu hari panas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Berarti yang 3 orang ini Tuhan ucap. 3 orang Tuhan. Baik. 3 orang Tuhan. Tuhan lapar makan-makan gitu. Iya dong. Daripada Tuhan bisa makan. Jadi Tuhan bisa lapar betul? Bisa. Belum, Tuhan bisa lapar apa tidak? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan bisa lapar apa tidak? Kamu takut saya bacakan ayat itu? Tuhan lapar bisa apa enggak? Manusia Tuhan bisa diciptakan lapar apa menurut enggak? gambar dan rupa Tuhan Tuhan. bisa lapar apa enggak? Tuhan itu nggak lapar tapi bisa makan. Tuhan nggak lapar tapi makan. Fungsi makan itu untuk menghilangkan lapar atau cuma somong? Buat kenikmatan doang bisa. Buat kenikmatan. Jadi Tuhan bisa menikmati kenikmatan? Lah iyalah, Oke, baik. Ini banyakan ajaran setan nih yang Tuhan bisa kenikmatan. Lah iyalah. Enak banget loh. Cuma lo doang yang nikmat. Banyumak lanjut Banyumak. Aku benar-benar ini sore terhibur di Banyumak. Sorry Banyumak, saya ambil tadi. Sorry Banyumak. Yang tadi membawa-bawa kejadian 126 coba. Apa yang Anda ingin ucapkan di situ? Silakan. Cie. Tuhan menjadi apa? Tuhan mengambil rupa manusia gimana? Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Asik. Oke. Terus setelah itu siapa yang diciptakan? Adam ya? Iya. Terus? Bukan Yesus. Enggak. Tunggu Bang. Ini yang tadi nih, yang songong sekali nih. Yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan itu siapa? Yesus atau Adam? Ya manusia. Siapa manusianya? Ya, kalau manusia pertama ya Adam. Oke, berarti Adam itu serupa dengan Tuhanmu. Ya, ini ceritanya manusia, Pak, bukan Adam. Jadi manusia secara keseluruhan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Oke. Nah, ketika manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhanmu, siapa manusia yang serupa dengan gambar Tuhanmu pertama kali dicipta? Begini, jawab dulu pertanyaan saya. Kok nabinya bisa menyimpang dari ajaran ini? Ya, kenapa jadi akar permasalahannya? Katanya Musa, pertanyaan saya katanya Musa itu nabi Islam. Kok ajarannya bisa lari dari ajaran Musa? Nah, kamu mengukur kitab terjemahanmu dengan Al-Qur'an gitu. Maksudnya? Terjemahan. Kok larinya ke terjemahan? Lah, kamu kan mengukur kitabmu dengan kitab saya. Maksudnya gimana? Ya kan sekarang kamu kita ukur ajarannya kan? Ya, sekarang kamu mengatakan kitabmu itu benar sehingga Al-Qur'an menyimpang, betul? Tadi juga katanya Yahudi itu sama dengan Islam, tidak sama, Pak. Yahudi memanggil Tuhan Avinu Malkinu. Ya, Bapakku, itu menurut Rajaku. mereka. Bapak. Itu menurut mereka karena mereka menggunakan bahasa Ibrani. Tuhan itu Bapa. Ya itu menurut mereka. Itu mereka menggunakan dalam Islam kan mereka. Dalam Islam Allah itu tidak punya anak. Nah, sedangkan kami ini memanggil dia Bapa. Bagaimana? Lalu kemudian siapa yang kemudian di dalam konsep Yudaism, praktis Yudaism yang mereka tunjuk sebagai Allah itu sendiri sebagai aneh yang nusul jadi manusia? Siapa? Saya pertanyakan ajaran Nabi Anda dijawab dulu dong. Kenapa Anda lari ke Nabi saya sementara Islam tidak ada kaitannya dengan agama Anda? Duluan saya kan duluan saya yang buka premis tadi. Agama Anda dulu
Anda pertanyakan dengan praktis Yudaism sama yang enggak? saya pertanyakan tadi kan di dalam Islam tuh Allah itu tidak beranak. Betul, Sedangkan di dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Ya, terus? Nah, bagaimana itu? Kalau nabinya yang saya pertanyakan ajaran nabinya gimana? Kok bisa lari dari ajaran nabi-nabi sebelumnya? Lah, nabi-nabi sebelumnya siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu Kalian mengklaim Musa nabi kalian. Dengar dulu. Namanya aja sudah beda. Coba tunjukkan di dalam ajaran Musa yang mengatakan Allah Bapa itu punya anak, melahirkan anak. Coba. Itu jelas kok, semua di situ disebutkan sebagai anak Israel, anak sulungku, berbagai hak. Betul. Tapi apakah kemudian konsepnya sama seperti Sebentar konsep saya buka Kristen? ayat-ayatnya. Saya paham kalau itu. Sekarang apakah konsep itu sama dengan Kristen? Tidak samanya di mana? Tidak samanya di mana? Israel disebut anak Tuhan, Yakub disebut anak Tuhan. Mereka berdoa itu pembukaannya Avinu Malkinu. Mereka menyebut anak Tuhan kepada Efraim itu, apakah mereka kemudian mengatakan Efraim itu Tuhan yang nusul jadi manusia? Pertanyaannya diulang lagi. Apakah kemudian ketika Bani Israel praktis Yudaism mengatakan bahwa Israel itu anak sulungnya Tuhan, anak tunggalnya Tuhan? Bukan itu aja ayatnya Pak, ada banyak. Saya satu aja. Apakah kemudian praktis Yudaism menjadikan Efraim itu sebagai Tuhan yang nusul menjadi manusia? Efraim bagaimana Pak? Kristen menjadikan anak Tuhan, Yesus menjadi Tuhan datang. Saya bacakan Ulangan 14 sekarang ayat 1. Kalian sebentar saya bacakan dulu ayatnya supaya tidak ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seorang. Ulangan 32 ayat 6. Terus? Ya, sebentar, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau? Sebentar, Hosea 1 ketika. Gak usah terlalu jauh, baca aja Keluaran 4 nomor 22. Bagaimana kemudian Israel disebut sebagai anak sulung? Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham, tidak ya. Abraham ya, saya garis bawahi Abraham. Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Anda gak usah lari kemana-mana. Di dalam kitabnya Israel, ya praktis Yudaism, Efraim, Israel, Yakub, semua mereka disebut sebagai anak sulungnya semua, Tuhan. Pak, semua manusia disebut anak Tuhan. Nah, sekarang saya tanya konsepnya Pak, saya jelaskan sebentar. Konsepnya juga ada di Al-Quran bahwa manusia itu dihembuskan dari roh kami kan katanya. Nah, ini ke Al-Quran begini. Makanya banyak kontradiksi juga di kitab kalian. Ada, itu menurut Anda yang hanya umat terjemah. Sekarang manusia itu dihembuskan dari roh kami. Betul, yang mengatakan Tuhan itu roh di konsep Anda, kami tidak. Nah, sekarang saya jelaskan kepada Anda. Lo ayat yang mengatakan dari roh kami, gimana itu? Dengan roh kami. Memang saudara pikir Yesus itu dari roh ayam? Itulah konsepnya di situ, bahwa semua manusia adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maaf. Rohnya Yesus itu roh dari roh ayam atau roh Tuhan? Ayam. Ya, ayam. Saya tanya samamu, lapar ya? Saya tanya samamu, Yesus itu roh yang ada pada dirinya roh Tuhan atau roh ayam? Roh ayam, ngapain? Ayam nggak punya roh. Nah, berarti ayam nggak punya roh itu. Dengar, berarti Yesus itu betul ketika dikatakan roh dari Tuhan, karena tidak mungkin. Sebentar, ajaran dari mana ayam punya roh? Saya tanya. Tunggu dulu. Lalu kemudian di dalam konsep anak Tuhan, Israel juga disebut sebagai anak sulung. Ketika orang-orang Israel mengakui bahwa Israel atau Yakub, bukan hanya itu ayatnya. Ini orang, ya silakan. Keluaran 4 nomor 22. Mereka mengakui Israel itu sebagai anak sulungnya Tuhan mereka. Apakah kemudian mereka menjadikan Israel itu sebagai sembahan? Tidak kan? Nah, sekarang ketika Yesus disebut sebagai anak Tuhannya Tuhan, Anda justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri yang datang usul menjadi berbeda. Manusia. Ya, sangat berbeda itu, Pak. Memang berbeda. Sekarang apa kesamaannya antara konsep Yudaism dengan Kristen? Ada nggak kesamaannya tentang anak? Ya, kalau konsep anak Tuhan itu kan konsepnya Allah anak, Tuhan anak, bukan anak Tuhan. Itu asumsi Anda. Bukan begitu, itu yang ditentang orang Yahudi. Kalau kita bahas lebih dalam, itu yang justru ditentang oleh orang Yahudi terhadap Yesus. Karena dia menyamakan diri.
Dia menyamakan diri dengan Tuhan. Sorry. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kristus ada yang ayatnya menganggap itu. Coba Anda tunjukkan. Coba. Ayatnya menyamakan diri dengan Tuhan. Sebentar. Silakan tunjukkan. Di mana Yesus pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan? Itu hanya komplainnya orang-orang Yahudi. Padahal Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sebentar. Hanya fitnahan. Hanya salah pahaman orang-orang Yahudi. Silakan Anda baca Yohanes 10. Mulai dari nomor 30, 34 dan seterusnya. Yohanes 10. Bagaimana kemudian Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan? Padahal Yesus mengatakan, tidak. Itu jadi yang kurang jelasnya di mana dia menyamakan diri. Ya, justru Yesus bertanya, kenapa kau tuduh saya menyamakan diriku dengan Tuhanku? Konsep anak Allahnya Yesus beda dengan kita semua. Konsep anak Allahnya Yesus itu Allah anak atau Tuhan anak. Itu Pak. Tuhan dari anak mana? Bukan anak Tuhan. Yesus karena ini anak Tuhan, dia Tuhan anak Pak. Itu di situ. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Tuhan anak sebenarnya itu yang kalau mau mempermudah, untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah. Kalau kita buka refleksinya banyak. Gitu. Nah, sekarang begini, ketika kemudian Israel disebut sebagai anak sulungnya Tuhan, ya, itu tidak kemudian menjadikan orang Israel menyembah Tuhan Israel. Anak. Tidak menjadikan Tuhan anak. Itu Pak. Itu istilah-istilah gereja itu. Bukan Tuhan istilah anak, gereja. Tuhan. Itu ada. Coba Anda tunjukkan. Pak. Coba Anda tunjukkan di Perjanjian Lama Tuhan anak. Coba. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi Tuhan anak itu apa yang Anda ingin jajakan dengan kata Tuhan anak itu? Ya Tuhan ada itu Pak kupasannya. Cuma saya agak lupa-lupa nih. Tuhan anak itu maksudnya apa? Ya itu untuk mempermudah Anda, maka saya menggunakan kata Tuhan anak, tapi itu ada penjabarannya. Gak usah. Untuk mempermudah Anda, kan tadi Anda katakan Israel itu anak sulung Tuhan, kenapa tidak disembah? Makanya saya pakai istilah Tuhan anak. Nah, karena di situ Anda yang memelintir, tidak memelintir karena di situ ada kata. Coba di situ Anda tunjukkan di mana Tuhan anak di dalam ajaran di situ Israel. Ada kalimat yang mengatakan dia menyamakan diri. Di mana? Menyamakan diri. Yesus menyamakan diri. Anda ini dengan Tuhan. Anda ini membedakan diri aja tetap Tuhan. Ini pada waktu kan konteksnya dia berbicara tentang anak Allah kan, anak Tuhan. Maaf. Sahabat saya ini mencoba untuk memelintir kitab. Memelintir gimana? Memang begitu kok tulisannya. Mana coba tunjukkan anak Tuhan anak mana? Di mana dalam perjanjian itu lama? Itu di perjanjian baru dong. Yesus kan yang menyatakan itu. Lama yang saya tanya di perjanjian lama. Itu istilah di perjanjian lama juga sebenarnya banyak Pak. Mana coba? Cuma malas saya buka sekarang. Ya udah. Yang ada di perjanjian lama itu Gibor Afiat Shalom aja itu semua sudah menggambarkan Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya ada banyak, tidak usahlah kita bolak-balik situ. Babylon, kembali aja ke topik Allah anak, anak Allah, anak Tuhan, Tuhan anak. Apa maksudnya Tuhan anak? Apa maksudnya Allah anak? Maksudnya Babylon? Saya pakai istilah itu untuk membuat kalian mengerti dengan katanya dia menyamakan. Dia menyamakan. Bang tanya Bang. Oke, kami supaya mengerti. Maksud dan arti Allah anak. Maksud dan arti Allah anak. Apa maksudnya? Ya Tuhan anak, ngerti tidak? Apa artinya? Silakan. Kalau saya katakan misalnya ya, ini contoh ya. Presiden apa anak. Arti dan maksudnya Tuhan anak? Jelaskan. Dulu kita punya loh presiden anak. Dulu punya kita. Apa maksud dan arti Tuhan anak? Silakan. Ini tengok ayat ini. Apa maksud dan arti Tuhan anak? Jelaskan. Ya, saya ambil contoh aja dulu kita nggak punya usah contoh, loh. Langsung jelaskan, saya nggak minta contoh. Loh, gimana kasih contoh? Nggak dikasih contoh aja kalian nggak ngerti. Kalau saya kasih contoh supaya dulu, kalian ngerti. Langsung jelaskan dulu. Contoh anak tangga anak. Bukan begitu Pak. Dulu kita punya presiden anak. Dulu kita punya loh yang namanya presiden anak. Ya, tekan di situ aja masalah, Bang, benar. Sebentar ya, lain. Sebentar ya, lain. Presiden anak maksudnya apa? Presiden mending anak? saya yang jelasin. Tuhan, anak Tuhan itu maksudnya Tuhan junior, bukan begitu? Ya bisa jadi. Kalau dulu kan kita punya presiden anak ya, dia berkuasa seperti presiden. Punya kita dulu. Oh, jadi presiden anak siapa dulu namanya Pak? Presiden anak. Nggak usah disebut namanya lah. Kita kan punya dulu.
Kalau anak presiden, Pak. Jadi istilah Tuhan anak itu hanya muncul di gereja, ya. Di Bani Israel itu tidak kenal itu Tuhan anak. Bukan itu. Yang Itu istilah saya munculkan untuk Anda sekalian. Babylon, kalau anak presiden apa maksudnya itu Tuhan anak? Maksudnya untuk kalian supaya jelas yang katanya menyamakan diri. Ini menyamakan diri. Anda mengaburkan itu. Apa itu Tuhan anak itu apa? Nah, menyamakan diri dengan Tuhan itu gimana, Pak? Oh, menyamakan diri. Di mana Yesus mengatakan dia menyatakan dirinya sama dengan Tuhan, di mana? Ya, Yohanes 10 tadi kan. Yohanes 10 yang lanjut aja, ayo lanjut aja. Itu kan tuduhan Yahudi itu, Bang. Pusing dia dengan istilahnya. Dengarkan, itu bukan pengakuan Yesus, itu tuduhan prasangka salah sangkanya Yahudi. Seakan-akan mereka itu melihat Yesus itu menyamakan dengan dirinya. Salah sangka dia. Makanya Yesus klarifikasi di dalam Yohanes 10 yang Anda maksud, di nomor 34-nya itu. Wahai Israel, kenapa kau mengatakan aku menyetarakan diriku dengan Tuhan? Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sebentar, orang Yahudi mengatakan kami ini bukan keturunan dari Sina karena kami ini anak-anak Allah. Kan ada juga ayatnya begitu. Iya, betul. Ada ayatnya, orang Yahudi menyatakan kami juga anak Allah. Jadi di mana salahnya ketika Yesus mengatakan bahwa dia sebentar, saya selesaikan dulu. Salahnya di mana Yesus mengatakan dia anak Allah? Karena dia itu Allah anak yang dia nyatakan kepada mereka. Salahnya di situ, Allah anak. Itu yang makanya dia dihukum kan begitu. Yang ada adalah anak Allah. Kalau anak Allah itu menurut perspektif daripada Yudaism, anak Allah itu adalah orang-orang yang orang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Makanya dikatakan Israel ini adalah anakku yang sulung. Kenapa? Israel adalah orang yang intim dekat dengan Allah. Tapi orang yang soleh, Pak. Secara umum mereka akan berdoa Avinu Malkinu, Bapak Tuhan. Sementara di gereja anak Tuhan berubah menjadi Tuhan anak. Saya mau nanya Banjuma aja deh, Banjuma. Ya. Apakah anak presiden adalah presiden? Bukan. Apakah anak Allah adalah Allah? Bukan. Ya udah jelas. Babylon saya tanya, Babylon, apakah anak presiden adalah presiden? Ada loh presiden anak. Ini nggak bisa menjawab dengan benar ini orang ini. Apakah presiden adalah presiden? Anak presiden adalah presiden? Babylon, apakah anak presiden adalah presiden? Apakah Tuhan adalah presiden? Itu tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa pakai analogi begitu. Nggak bisa. Sekarang apakah anak adalah Tuhan? Main-main Bilon ini. Apakah anak adalah Tuhan? Apakah anak adalah Bapa? Ya betul. Ya kalau dalam Tritunggal itu benar, Pak. Betul. Tritunggal. Kalau dalam monoteisme Kristen itu sama, Pak. Betul. Makanya kami juga kan monoteis, memang monoteis kami, Pak. Jelaskan secara fokus gitu loh. Ya, apa sih maksud monoteis? Pak Bilun? Mono itu tunggal. Kami punya Tuhan yang esa tunggal, Pak. Apa bedanya mono dengan stereo? Ya, kami ini kan monoteis. Oke. Kalau mono, yang mana Tuhan Anda kalau mono? Yang mana? Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pak. Itu tiga itu kalau mono tiga itu gimana? Itu hitungan kalian, Pak. Itu hitungan kalian. Katanya mono nyebutin tiga. Gimana itu, Bang Cuma? Ya, itu hitungan kalian kan. Ini kalian berdasarkan pada ajaran Nabi yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya rupa apa-apa. Apa artinya mono? Tuhan itu tidak punya anak. Apa artinya mono? Pak Bilun, apa artinya mono? Mono tunggal itu. Tunggal. Tuhan Anda kalau tunggal siapa namanya? Ya namanya aja Tritunggal, kan tunggal. Iya kalau tunggal Tuhan Anda, nama Tuhan Anda yang tunggal itu siapa? Ya kami kan menyebutnya Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu nggak tunggal, sebut tiga. Tunggal itu, Pak. Ya. Tritunggal. Makanya kalau tidak tunggal nyebutnya Tritiga, bukan Tritunggal. Ya, Tritunggal. Gak bisa beda yang mana tunggal yang mana. Itu aja kok repot. Bahasa Indonesia Anda nggak lulus ya, Bilun? Ya repot, Pak. Kalau Anda mencoba untuk membodohi kami yang punya akal ini. Membodohi gimana? Ketuhanan. Sekarang begini, Pak. Ketika Yesus itu datang, dia bertuhan atau tidak? Ditanyakan kok Yesus bertuhan. Bertuhan gimana? Ya. Ini aja Anda sudah bingung. Itu Yesus kan menggiring. Itu kan pertanyaan yang menggiring. Supaya Anda itu sadar loh. Supaya Anda sadar.
ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah dia praktis Judaism, apakah dia Kristen atau teis? Itu sederhananya. Dia datang memenuhi kehendak Bapa. Itulah ketika dia datang melaksanakan kehendak Bapa, apa Tuhan atau dia ateis? Nah, sekarang begini, berbicara mengenai kehendak. Nah, kalau dia datang dalam rupa manusia, itu kehendaknya dia. Tidak bisa kita tentang dengan kehendaknya kita. Makanya saya katakan kehendak. Nah, jadi perlu dimengerti kata kehendak Bapa di sini. Kehendak itu yang tidak boleh ditentang. Yang saya tanya itu adalah konsep dari ketuhanan Anda yang mengatakan Tuhan Anda tunggal. Makanya saya tanya, ketika Yesus datang, apakah Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Tidak boleh dikatakan apakah dia bertuhan. Loh, kenapa bisa itu Anda sama membatasi saja. Kenapa Anda membatasi kalau Yesus sendiri ternyata terbukti bertuhan? Ya, itu kan pertanyaan yang menggiring. Bahwa dia pertanyaan itu yang membuat akal Anda berfungsi. Itu betul. Bahwa dia seorang umat biasa tidak bisa begitu. Dia beda dengan nabi-nabi. Dia turun dari sorga. Kamu ditanya dia keluar dari sang Bapa. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia bertuhan. Dia bukan ateis. Betul? Ateis gimana, Pak? Nah, kalau dia ateis berarti dia tidak bertuhan. Kalau dia tidak ateis berarti dia bertuhan. Pertanyaan Banyuma, waktu Yesus hidup itu dia bertuhan apa tidak? Kalau ditanya dia bertuhan atau tidak mungkin kita katakan Tuhan itu bertuhan. Tuhan itu punya Bapa, ya bisa aja. Tapi faktanya Yesus bertuhan. Dia menyebutnya Bapa, dia menyebutnya Bapa. Dia tidak memanggilnya dengan sebutan lain. Dia memanggilnya Bapa, Pak. Betul. Orang-orang Yahudi yang akrab kepada Tuhan mereka sebut dengan panggilan Bapa. Betul. Sekarang yang mereka panggil Bapa itu Tuhan atau bukan? Kan Tuhan. Nah, Yesus berdoa. Itu membuktikan Tuhan atau dia hamba Tuhan? Allah aja berdoa kok. Yesus itu ada Bapa. Nah, kalau Allah itu kepada siapa? Anda mengatakan Kenapa tidak bisa saya samakan dengan itu? Kenapa Anda bisa mengatakan Yesus itu tidak berdoa sementara dia mempraktekkan berdoa? Betul. Kalau Yesus itu dia punya Bapa, tapi kalau Allah berdoa sama siapa, Pak? Mana? Coba tunjukkan. Oh, banyak kok. Iya, silakan. Banyak itu ayatnya. Di mana? Kalau ada saya dibaptis, Pak. Kalau Allah berdoa. Serius, saya dibaptis sekarang juga. Banyak sekali itu. Dia bawa sini saya bayarin. Dia bawa ini mana? bukan pembodohan gereja ini. Ini banyaknya. Satu aja ayatnya coba. Ya kalau ada Allah berdoa saya sama Bang Juma dibaptis. Ya banyak itu. Sebentar saya memang lupa ayatnya. Oh lupa. Lupa apa enggak ada? Tapi banyak. Korban. Ya Al-Fatihah juga itu kan kayak doanya Tuhan kalau Tuhan yang berfirman itu. Benar-benar Bilun. Lu belum. Nah itu doa kepada siapa kalau itu perkataan Tuhan itu sebagai contoh aja. Tapi kalau di dalam Al-Quran banyak loh itu. Sekarang kembali ke topik Pak Bilun. Itu artinya mono apa sih Pak Bilun? Mono kok nanya terus dari tadi itu aja. Oke, kembali ke topik. Apakah Yesus waktu jangan diulang-ulang sudah saya apakah jawab. Yesus waktu hidup di dunia ini dia punya Tuhan apa tidak? Kenapa ditanya kalau dia punya Tuhan? Dia kok Tuhan? Oke, jadi waktu dia berdoa Yesus berdoa kepada siapa? Berarti menurut abang ini Bang Handi Yesus itu ateis. Iya, benar. Tuhan dia. Betul. Waktu Yesus berdoa itu kalau Yesus kan ini Tuhan. Nah, Tuhan berdoa kepada siapa? Dia berbicara kepada Sang Bapa. Ya, Bapa Tuhan apa bukan? Iya, sama dengan Yesus. Jadi Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Ya, namanya aja kan Tritunggal. Oh, begitu. Saling melengkapi begitu. Itu kata Anda melengkapi. Kalau Yesus kan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan juga, namanya Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Betul apa salah? Maksudnya gimana? Yesus kan Tuhan berdoa. Pernah nggak Yesus berdoa? Ya namanya aja Tritunggal, Pak. Saya nggak nanya Tritunggal. Pernah nggak Yesus berdoa?
Nah, kamu nanya ini tujuannya apa? Makanya itu Pernah saya nggak jelaskan. Yesus berdoa apa tidak? Kalau nggak pernah saya kasih ayatnya. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Berdoa kepada Bapa. Artinya Sudah saya jawab ulang-ulang dari tadi ditanyain terus kok. Artinya Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa, betul? Betul apa salah? Ya. Oh ya, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Iya, dari tadi kan sudah saya jawab, ditanya ulang-ulang. Kelar Banyumak, Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Clear Banyumak, silakan. Iya, kita doakan aja semoga dapat hidayah. Dapat hidayah gimana? Saya katakan tadi kan, kok Nabi kalian itu ajarannya sudah lari dari ajaran Musa. Yang mana Contoh. Tadi sudah dikatakan tuh manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan itu sebagai Bapa. Terus mana ajaran Rasulullah Muhammad SAW bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan monyet? Ada nggak? Segambar dengan monyet mungkin kalian itu. Ya mana? Nggak ada, kalau di kami nggak ada. Banyak. Kalau di kalian banyak begitu ya, segambar dengan monyet. Tadi Anda mengatakan jadi kalian mengatakan di Quran itu segambar dengan monyet ya, begitu. Nah, ada ini saya baru tahu loh. Coba tunjukin ayatnya di Quran. Tadi kalian katakan serupa dengan gambar monyet. Pengikut Paulus itu begini. Nggak ada Paulus. Kalian yang mengatakan ada banyak serupa gambar monyet. Bulus, dengarkan. Anda tadi kamu katakan serupa gambar monyet di Al-Quran. Tunggu Bulus, tunggu. Yang mengatakan kalian. Dalam kelicikanmu kamu jangan tunjukin dulu ayatnya dari Quran segambar dengan monyet. Kamu kan yang mengatakan. Dalam kelicikanmu jangan kau menyesatkan orang. Okay? Kok larinya ke situ? Jawab dulu. Anda mengatakan nabi saya itu setahu saya nggak ada. Dengarkan dulu. Jangan kayak Paulus Anda, ya. Anda jangan marah-marah dong. Ya, diskusi kok marah-marah. Ya jelas saya marah karena Anda itu licik kayak Paulus. Ya jangan baper lah. Diam dulu. Makanya diam dulu. Kita sedang berdialog tentang agama mengenai kebenaran menurut versi kita masing-masing. Anda mengatakan nabi saya ajarannya berbeda dengan ajaran Musa terkait dengan prosesi penciptaan manusia, ya kan? Anda mengatakan nabimu konsep ya, itu sekarang kalau Anda mengatakan nabi kami itu berbeda dengan ajaran Nabi Musa tentang proses penciptaan Nabi Musa, manusia. Coba ada nggak di dalam kitab saya menerangkan bahwa manusia diciptakan itu segambar dengan monyet? Ada nggak? Nah, tadi kalian yang katakan di kitab kalian seperti gambar monyet. Gimana? Nenekmu kiper. Justru saya bertanya samamu. Kau katakan berbeda, makanya sekarang kalian yang mengatakan. Terus saya tanya tadi kan. Paulus. Saya katakan tuduhanmu itu mengatakan nabi saya mengajarkan berbeda dengan Nabi Musa tentang penciptaan manusia. Maka saya tanya samamu, ada itu satu konsep utama. Jadi itu satu konsep saya manusia itu dicipta serupa dengan monyet. Ada enggak? Loh, itu di kalian kan? Kalau di kami nggak ada dengan monyet itu. Bilun pertanyaannya ada atau enggak? Simple kok. Tadi saya katakan nggak bisa bahasa Indonesia manusia itu diciptakan menurut gambar rupa kalian. Terus kalian mengatakan di kitab kalian segambar rupa monyet. Coba. Gimana? Itu pengikut Paulus. Setahu saya nggak ada di kitab kalian. Sekarang begini, saya tanya samamu, kalau kau katakan kami berbeda tentang proses penciptaan, memang berbeda itu. Di mana di Al-Quran itu yang dikatakan bahwa berbeda? Saya jelaskan itu konsep. Jadi berarti itu kerangka utama ajaran, Pak. Seluruh isi kitab itu konsepnya manusia dengan Tuhan itu segambar serupa Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh membunuh? Karena apa? Karena manusia itu segambar dengan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh menganiaya sesama? Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena itu adalah gambaran Tuhan juga, Pak. Begitu. Jadi Tuhanmu sama dengan ngerti tidak? Jadi Tuhanmu berbentuk manusia, Pak. Dibilun. Ya, kalau segambar dengan manusia segambar dengan rupa Tuhan. Jadi Tuhanmu sama dengan rupa manusia, Tuhanmu sama. Ya jelas. Kalau monyet kami makan, Pak. Kalau monyet kami makan. Karena itu tidak segambar dengan rupa Tuhan. Kami makan itu, Pak. Tuhanmu segambar dengan manusia. Coba Anda terangkan gimana sih gambaran rupa Tuhanmu itu? Terangkan coba. Apakah punya jenggot? Apakah punya dagu? Apa punya hidung gitu? Silakan. Jangan ke situ. Itu diskusi anak-anak itu. Diskusi kanak-kanak itu, Pak. Anda mengatakan begitu tadi. Saudara Bilun,
Tuhan katakan bukan seperti itu, jenggot. Anda mengatakan kumis. Tuhan Anda serupa dengan manusia. Manusia itu terdiri dari dua jenis. Bukan segambar dengan manusia, Pak. Manusia segambar dengan Tuhan, jangan dibalik. Manusia segambar dengan Tuhan, artinya Tuhan segambar sama Tuhan. Artinya Tuhanmu sama dengan gambar manusia, betul? Yang mana? Ya, Manusia itu kan itu dua, konsep ada utama. Ya, jenis kelaminnya perempuan apa laki? Jangan tanya, jangan ke situ, jangan ke situ. Jangan ke situ. Pertama diciptakan laki-laki. Sebentar, yang diciptakan pertama laki-laki. Saya jelaskan dulu. Nah, begini, manusia diciptakan pertama laki-laki. Di dalam Alkitab juga ada dikatakan perempuan menggambarkan kemuliaan laki-laki. Dan laki-laki jangan saya selesaikan dulu. Dan laki-laki itu saya selesai. Saya belum selesai kok, kamu potong. Silakan. Dan laki-laki itu segambar dengan rupa Tuhan, menggambarkan kemuliaan Tuhan. Sebentar saya selesaikan. Dan perempuan itu menggambarkan laki-laki. Saya belum selesai kok. Ini yang nggak boleh. Silakan. Kalau diskusinya begitu. Jadi begini. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jangan dulu dipotong. Ya, terus? Laki-laki menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dan perempuan menggambarkan kemuliaan laki-laki. Dan perempuan itu diambil dari laki-laki. Oke, jadi Tuhanmu jadi jelas begitu. Oke, Tuhanmu itu identik laki-laki apa identik perempuan? Ya, itu kita tidak bisa ke situ, Pak. Sekarang nggak bisa ke situ. Bingung bagaimana? Perempuan itu diambil dari laki-laki. Jadi dalam penciptaan pertama itu laki-laki dan perempuan itu laki-laki. Jadi Tuhanmu, sebentar Tuhanmu itu identik ke laki-laki apa perempuan Tuhanmu? Langsung aja ke Yesus itu seorang pria. Laki-laki. Langsung aja. Jadi Tuhanmu laki-laki. Ya, dia itu representasi daripada gambaran Tuhan yang utuh, Pak. Tuhanmu laki-laki. Baik, sebentar. Waktu Tuhanmu naik ke surga itu sama fisik-fisiknya apa? Cuman rohnya. Jangan diskusi kayak anak-anak. Kok kayak anak-anak? Ya, kalian larinya ke halal kelamin, alat-alat vital. Bukan itu. Tuhanmu kan terangkat ke langit sama fisik-fisiknya, betul? Ya, kami tidak menyembah yang bentuk-bentuk fisik kayak. Oke, baik. Apakah Tuhanmu di surga sekarang masih ada fisiknya atau udah nggak ada? Saya katakan lagi, kami tidak menyembah yang bentuk anunya perempuan dan lain-lain seperti itu. Nggak ada itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Kami nggak menyembah itu. Yang nyembah itu kalian kan. Saya nggak tanya penyembahan. Makanya kamu nanyanya kemana? Ini sekarang, diskusi anak-anak kamu, diskusi anak-anak kamu. Terangkat ke surga itu apa fisiknya, apa rohnya saja? Ya, coba. Fisiknya terangkat. Fisiknya terangkat. Sekarang, kamu tahu tidak? Sudah baca ayatnya dulu tidak? Tubuh kemuliaan itu berbeda dengan tubuh jasmani biasa, Pak. Apa maksud tubuh kemuliaan? Ya, tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai keinginan, tubuh yang lebih sempurna. Tubuh kemuliaan makan ikan goreng bisa? Ya bisa. Kenapa tidak? Jadi tubuh kemuliaan punya mulut? Nah, ini kan pertanyaannya aneh begini. Ya kan ikan goreng dimakan pakai mulut, masa pakai pantat? Nanti saya siapkan loh pertanyaan-pertanyaan bodoh kayak begini untuk ayat kitab kamu. Ini standar tubuh kemuliaan. Nanti saya tanyakan dulu buat kalian. Tubuh kemuliaan makan ikan goreng, betul apa salah? Betul. Betul kan? Ya, tadi kan sudah saya jawab. Ini punya mulut, karena dia makan. Masa makannya pakai lewat pantat? Enggak mungkin. Pasti lewat mulut. Kan begitu? Kembali aja ke topik tadi. Ya ini. Nabi kalian itu datangnya dari mana? Siapa yang ngutus dia? Sekarang ini tuh. Ajarannya beda dengan Musa. Saya tanya itu aja. Sudah melebar jauh kamu. Kamu menyembah Tuhan. Kamu sudah melebar jauh. Buktikan bahwa Nabi itu nabimu itu benar-benar dari Tuhan. Buktikan nabimu benar dari Tuhan. Kalian tidak bisa membuktikan tadi kok. Fisik Tuhanmu sekarang di mana? Fisik Tuhanmu sekarang di mana? Ya, buktikan aja dulu kalau nabi kalian itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Di mana? Kok namanya Allah? Ini tadi topik bawa sendiri Pak. Ya, kembali ke topik. Tadi kan topiknya ya saya yang membuka. Kemudian Bang Suma masuk. Dia masuk menanyakan mengenai gambar apa yang saya sampaikan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan nabi kalian itu tidak sesuai dengan ajaran Musa. Itu yang saya sampaikan tadi. Tuhan dan melebar. Tuhan yang hotel punya jakun-jakun ya.
Belon ayat itu dengan jangan melebar ke situ, jangan melebar ke situ. Kan Kembali aja, buktikan aja kok gampang kalau nabi kalian memang itu dari Tuhan. Punya jakun-jakun Tuhan tente. Nah, kok larinya ke maki-maki gitu? Enggak, kan punya jakun-jakun. Belon bahasa ayat itu dengan aku berani tidak Belon. Sabar, jangan kasar, jangan biarkan dia. Enggak cuma apa? Dengerin aja. Kalian yang sudah melebar kemana-mana. Punya jakun-jakun ya kan. Yang lain diam dulu deh. Silakan Bang Juma. Karena kalian menemukan bahwa ternyata ajaran nabi kalian tidak sama dengan ajaran Musa. Apanya yang tidak sama? Sebentar, apanya yang tidak sama? Silakan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau di Al-Quran manusia diciptakan menurut apa? Tuhan itu sebagai Bapa. Ya, kalau di Al-Quran manusia diciptakan menurut apa? Kalau tidak sama. Kata kalian tadi kok kalian mengatakan dari monyet, setahu saya nggak ada begitu. Bang Juma bertanya, kalau memang tidak serupa dengan... Kenapa tadi waktu saya tanyakan... Dengerin dulu, orang selesai ngomong dulu baru lu dengerin. Apakah di Al-Quran ada diciptakan sesuai dengan monyet? Bang Juma bertanya. Kalau ada berarti tidak sama. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Itu kalian yang mengatakan, bukan saya. Bertanya. Bang Juma bertanya. Kalau ada sesuai dengan monyet artinya tidak sama. Kalau nggak ada berarti sama. Penciptaan manusia itu. Lu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Nggak ngerti saya. Oh, pantesan lu keluar dulu aja dari situ, minum dulu. Nggak ngerti kok bisa kalian mengatakan bahwa kitab kalian menciptakan manusia seperti monyet. Gimana? Bertanya Bang Juma, budak. Astagfirullahaladzim. Gini. Fokusnya Pak Bilun bawa. Yang lain diam dulu, yang lain. Gini, kalau ada di dalam Al-Quran berbeda dengan apa yang dikatakan tadi Bilun ya, berarti bukan manusia atau monyet. Yang saya tahu memang nggak ada di kitab kalian kayak monyet begitu, nggak ada. Berarti sama kalau gitu, selesai. Maksudnya gimana? Berarti sama. Maksudnya gimana lagi? Nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Maksudnya kalian kalau nggak ada segambar dengan rupa Tuhan berarti segambar dengan monyet di kitab kalian begitu. Allah Rasulullah. Itu yang saya dengar kalian katakan begitu. Bilun, lu bisa nggak ambil linggis? Kalian lo yang mengatakan. Taruh ya. Bilun, lu bisa nggak ambil linggis? Lu colok. Kalau nggak ada berarti kalau nggak kalian mengatakan kalau nggak ada berarti sama dengan itu, gitu. Gini, Bilun gini. Kok gitu larinya? Bilun, boleh nggak saya ngomong nih? Ya, langsung aja. Bangnya sama Bilun yang lain diem. Kalau ada di dalam Al-Quran sesuai serupa dengan monyet, berarti berbeda. Ngerti kan? Kalau ada, sebentar. Kalau ada, ya Al-Quran. Ya, biar supaya ya kalau ada terus serupa dengan monyet, berarti terus berbeda. Betul. Kalau ada berarti berbeda. Maksudnya bagaimana? La ilaha illallah Rasulullah. Kalau ada dalam Al-Quran serupa dengan monyet tuh kata-katanya tuh serupa dengan monyet. Manusia dikatakan serupa dengan monyet. Yang saya sampaikan tadi begini di dalam. Dengerin dulu, makanya lu supaya ini dengerin dulu. Itu Bang Juma tadi menyatakan begitu. Si Bilun sengaja nih kalau orang ngomong dikocok-kocok mic-nya nih. Nggak ada begitu. Nggak ada kan? Berarti sama. Kalau nggak ada, selesai. Artinya begini ya, proses penciptaan manusia itu sama. Oke? Sang pencipta itu menciptakan manusia itu sama. Ini Bilun kalau orang ngomong sengaja mic-nya dibunyi-bunyiin gitu loh. Nah, saya lagi makan, lagi cemilan. Anda diam dulu lah kalau makan. Dulu lah. Kamu ini nggak sopan, orang diskusi kamu makan. Gimana sih ya? Jangan ikuti Tuhanmu yang sedang makan gitu loh. Jangan ikuti Tuhan yang sedang makan. Itu ya. Sopan dikit Bilun. Orang kalau diskusi ya nggak makan lah. Gimana adabmu itu loh? Pakai adab dong gitu. Sopan gitu. Masa orang diskusi makan? Gimana ceritanya? Biar enakan makan, cuma lupa mute. Ya makan dulu aja baru gitu loh. Oke. Tadi Bang Juma saya jelaskan lagi. Proses penciptaan manusia itu menurut Bang Juma itu sama. Kalau itu bisa menentukan nanti kamu modelnya kayak gini, begini dan seterusnya. Tapi Bang Juma berkata, kalau ada dalam Al-Quran serupa dengan monyet itu artinya berbeda. Ternyata nggak ada berarti sama. Kamu ini bahasa Indonesia kurang cerdas gitu loh. Karena sambil makan sih. Jelas ya? Jelas. Anda tadi juga mengatakan gini ya. Anda itu Tuhannya mono. Artinya mono itu tunggal. Tapi Anda menyebut tiga. Jadi mono adalah tiga. Bolak-balik situ aja, ntar saya keluar aja dulu ya, nanti balik lagi. Iya silakan Pak Bilun, nggak apa-apa.
Ya, soalnya diulang-ulang bolak-balik situ kan debat kusir gitu. Nggak debat kusir, ini Nggak di sini masuk intinya, itu. di sini intinya. Tadi kan sebenarnya enak sama Pak Luga tadi kan. Nah, Pak Luga udah mengakui tadi bahwa yang turun tiga itu adalah Tuhan yang makan, Tuhan asli semua. Jadi ya ada sudah lah, kan dia mengakui kan sudah berarti sudah jelas. Kalian nggak usah diputar-putar nanya-nanya kayak penasaran, kayak nggak terima begitu. Jadi kan Pak Bilun setuju dengan Luga? Ya saya juga tadi dengarnya enak sih. Setuju apa enggak? Saya nggak bilang saya setuju sama dia. Sudah. Oh, setuju. Artinya Pak Bilun setuju bahwa Tuhan turun 3 makan gitu ya? Iya. Ya iya dari tadi ngomong itu loh bahasa Indonesianya bang, gitu loh nggak maksa. Nah, makanya kan kalian nanya terus kan kayak nggak terima atau apa begitu. Menurut Anda itu Tuhan itu tiga Tuhan ini yang asli ini semua ini, menurut Anda itu dia makan apa sih bang Bilun? Ya jangan tanya ke situ. Tanya aja kan. Kok tanya dia makan apa? Memangnya saya tukang masaknya dia. Oh kemarin saya masak ayat. Saya terangin ayatnya. Kemarin saya makan ada makan ikan, makan roti, kan ada semua. Ngomong dong Tuhan saya makan ikan, Tuhan saya makan roti gitu dong. Makan buah. Nah, makan buah. Minum anggur. Kaki Tuhan mau dicuci gitu ya, bersihin. Makan hati. Ya, itu Tuhan mau dicuci. Jangan makan hati kayak kalian makan hati. Nah, makan kalau nanggapi makan hati dia kesel. Kalian kalau nanya kayak orang makan hati begitu, marah-marah. Orang Kristen kalau dialog itu kalau banyak kira-kira sulit, dia cari yang gampang. Waktu Tuhan mau dicuci kakinya itu memang dia dari main kotor-kotoran gitu, kotor kakinya dicuci gitu. Coba jelaskan, kenapa bisa kakinya dicuci? Dia bisa tadi kan saya sudah bilang, saya bukan tukang masaknya dia, kemarin masakan. Kan ada ayatnya di situ kakinya dicuci. Karena sudah ada kok ayatnya, kenapa kamu tanya lagi? Ya kenapa ayatnya, dicuci kakinya? Baca aja. Dari sawah apa bagaimana? Ya dibaca aja Bu, barangkali dari sawah Pak. Oh barangkali dari sawah. Iya. Terus menurut Anda itu Tuhanmu yang 3 setelah dicuci kakinya itu yang kasih roti siapa? Saya kan bukan tukang masaknya dia Pak. Kan ada ayatnya. Iya makanya ada ayatnya Pak, baca aja. Saya bukan tukang masaknya dia Pak. Waktu Sarah mengintip Tuhanmu 3 orang ini, apa yang terjadi waktu Sarah mengintip dari dalam tenda? Ya dibaca aja Pak. Kan jelas. Bapak nanya ke saya juga. Saya aja Bang Andi. Udah KO Bang. Udah KO tuh. Ya makasih ya. Sekian aja dulu. Nanyanya kayak gitu kan. Enggak, memang ayatnya ada begitu, saya tanyain ke Anda supaya ngerti. Makanya saya katakan baca aja, kan jelas di situ. Jadi oke, saya simpulkan. Jangan kayak orang makan hati Pak. Jadi setelah Tuhan mau turun ini, Tuhan 3 ini asli, ya Abraham itu menemui. Datang dijamu, cuci kakinya, dijamu, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian dia lapar. Dipotongkanlah binatang. Abraham nyuruh pada pembantu-pembantunya. Dijamulah dia makan daging. Enggak tahu di sate, apa sih namanya makanan Padang yang enak itu? Pete Padang. Apakah rendang? Apakah rendang apa enggak tahu, yang jelas masakannya seperti itu. Tuhanmu itu lahap lah makan bertiga itu. Tuhan 3 ini makan. Saya jelaskan sedikit boleh enggak? Ya boleh silakan Bang. Jadi begini, kan makanya manusia itu saya katakan kan tertulis bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sebentar Pak, saya jelaskan. Diizinkan tidak saya? Ya diizinkan tidak saya jelaskan. Saya omongin apa? Nah makanya saya kembali ke situ Pak. Manusia kan kita bisa makan karena kita bisa makan sate, bisa makan rendang karena kita diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Kalau menurut gambar rupa sapi ya kalian makan rumput semua Pak. Kalau Tuhan boleh makan juga, tadi kan makan. Tuhanmu 3 makan kan? Makanya tidak diciptakan menurut gambar dan rupa lembu atau sapi Pak. Oke, kayak lembu ya makan rumput. Saya ikutin lagi. Berarti Tuhanmu punya rupa? Tuhanmu. Tuhanmu mirip rupa siapa? Kembali aja ke tulisan dan ajaran Musa. Rupa, saya tanya apakah Tuhanmu punya rupa? Katanya ajaran dari Musa juga. Pindah ajaran lagi. Ibrahim. Setiap beliau omongin gue kejar, lu pindah lagi. Tuhanmu punya rupa apa enggak? Ya sudah jelas itu Pak, sudah tertulis begitu. Oke, kalau Tuhanmu punya rupa Tuhanmu mirip siapa? Kok tanya mirip siapa? Kok nggak boleh bertanya? Punya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan sebaliknya. Rupa. Jadi jangan dibalik. Tuhan punya rupa apa tidak?
Jangan dibalik. Iya, mirip Tuhan siapa? punya rupa apa tidak? Kok kalau mirip siapa berarti Tuhan mirip manusia, Pak? Bukan sebaliknya begitu, Pak. Tuhan punya rupa apa tidak? Manusia, saya jelaskan lagi ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Iya, artinya bukan Tuhan sebaliknya. Jadi Tuhan punya rupa apa tidak? Tadi kan Bapak tanya. Astaga. Tuhan punya rupa mirip apa enggak? siapa? Tuhan tanya punya kan rupa. mirip siapa? Tuhan berarti, punya rupa apa tidak? Berarti seolah-olah kita yang membuat gambar Tuhan itu tidak begitu. Anda yang ngomong barusan. Tuhanmu punya rupa apa tidak? Bapak kan tanya. Pak Bilun, Tuhanmu punya rupa apa tidak? Kalau Tuhan tidak punya rupa, maka kita juga tidak akan punya rupa, Pak. Artinya oke, Tuhanmu punya rupa. Ngomong dong dari tadi, rupa Tuhanmu kalau siapa? nggak ada rupanya, kamu kan nantinya mirip kayak apa? Kayak bakso nggak jadi, bakso yang belum jadi, Pak. Oke, kalau Tuhanmu punya rupa, pertanyaan saya, rupa Tuhanmu itu mirip siapa? Nah, dibalik lagi mirip siapa? Kita gimana? yang mirip dia, bukan dia mirip kita, Pak. Nah, boleh begitu. Kalau Pak Bilun sekarang modelnya tingginya kira-kira 1,70 m. Apakah tinggi Tuhanmu 170? Jangan pakai ukuran begitu. Kamu mirip sama Tuhan. Kalian itu mau menggambarkan Tuhan itu serupa dengan manusia. Anda barusan ngomong ya. Tidak boleh begitu. Sebaliknya, Pak, manusia itu diciptakan mulia dan segambar serupa Tuhan. Jadi manusia segambar dengan Tuhan, gitu? Iya. Oke. Bukan Jadi sebaliknya ya. Oke, sekarang saya ambil dari bawah. Jadi Bilun ini serupa dengan Tuhan. Ya, semua manusia diciptakan begitu. Baik, Anda serupa dengan Tuhan. Jadi Bilun punya rambut? Iya, jelas aja kita semua diberi rambut itu menggambarkan kemuliaan. Kalau kalian botak, kalau kalian botak modelnya gimana? Kan? Apakah Tuhan mau Tuhan ciptakan? Kamu mau diciptakan botak? Saya tanya, kamu mau diciptakan botak? Mau kamu? Di Bilun kamu punya rambut. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau punya botak? Nah, makanya kan saya tanya, kamu mau diciptakan botak? Kamu mau diciptakan botak? Ini saya tanya. Kamu mengatakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Saya tanya, nenekmu botak? Saya tanya, nenekmu botak? Enggak begitu kan? Kemana lu kejar? Saya benar-benar saya yang kejar kamu. Sekarang kamu kan mirip Tuhan nih. Kan kamu mengatakan segambar dengan Tuhan. Saya tanya, nenekmu botak? Saya tanya, nenekmu botak? Kamu ini kan punya rambut. Saya tanya, nenekmu botak? Kalau enggak botak ya berarti ya sudah diciptakan dengan kemuliaan rambutnya itu. Oke, jadi Tuhanmu punya rambut? Jawab. Punya. Ya tadi kan saya tanya. Tuhanmu punya rambut apa enggak? Punya, Bang Andi. Biarkan Pak Emil. Tuhanmu punya rambut apa enggak? Nggak usah saya jawab kalau pertanyaan begitu, Pak. Lo kok nggak mau dijawab? Kamu kan sudah tahu. Sebenarnya kamu sudah tahu. Ya kamu jawab saja. Tuhanmu punya rambut apa enggak? Nggak usah tanya saya. Pertanyaan-pertanyaan begitu. Oke, saya tanya lagi. Tuhanmu punya alat kelamin apa enggak? Nah, saya tanya, nenek kamu botak tidak? Tuhanmu punya alat kelamin apa enggak? Ayo jawab. Kami tidak menyembah alat kelamin loh. Saya nggak nanya menyembah. Tuhanmu punya alat kelamin apa enggak? Kami tidak menyembah alat kelamin. Jadi jangan lari ke alat kelamin. Loh, kok tanyanya alat kelamin? Kalau saya tanya alat kelamin kalian marah. Kalau saya tanya, kalau saya tanya alat kelamin kalian marah-marah. Bilun, kamu kan punya alat kelamin. Tuhanmu punya alat kelamin enggak? Kami tidak menyembah Tuhan alat kelamin. Saya nggak menanya penyembahan. Yang nanya penyembahan siapa? Kami tidak mencium yang bentuk-bentuknya alat kelamin, Pak. Siapa yang nanya mencium? Nah, kamu kan larinya ke situ. Nggak usah lari ke situ lah. Saya nggak lari ke situ. Saya nanya Tuhan. Malu saya dengar-dengar begitu. Yang cium-cium kelamin apa enggak? Cium-cium kelamin itu nggak boleh itu, Pak. Tuhanmu punya alat kelamin apa enggak? Disunat, Bang. Kan ini manusia segambar dengan Tuhan. Kamu ini segambar sama Tuhan. Kamu punya alat kelamin, artinya Tuhanmu punya alat kelamin apa enggak? Jawab. Ya, Tuhan itu dia tubuhnya sempurna kan, nggak kayak bentuk kubus terus ada alat kelaminnya. Itu nggak berbentuk itu, Pak. Dia berarti punya rupa dan gambar. Berarti nggak segambar dong kamu dengan Tuhan. Ya, pertanyaannya kan ngawur-ngawur semua. Katanya tadi kamu larinya ke alat kelamin.
Kamu tadi mengatakan segambar. Ya, larinya jangan ke alat kelamin karena Katanya kami tidak pernah menyembah bentuk dan rupa kelamin begitu, Pak. Nah, pernah mencium yang begitu. Kamu segambar nggak sama Tuhanmu? Ya, makanya dimengerti perkataannya segambar dan rupa itu dalam kemuliaannya juga, Pak. Kamu segambar nggak sama Tuhanmu? Ya, segambar dengan rupa segambar. Tuhan. Baik. Artinya kamu punya alat kelamin nggak? Juga dalam kemuliaannya, Pak. Kemuliaannya. Kamu mulia nggak? Ya, kelamin aja itu satu gambaran kemuliaan. Nah, kamu Bilun ini manusia. Kamu kan manusia. Kamu tanya kelamin, saya jawab. Jawab. Kamu punya alat kelamin, Bilun? Ya, kenapa kamu tanyanya ke situ? Saya, kalau kamu tanyanya ke situ, saya cuma menjawab. Kami tidak mencium, menyembah alat kelamin. Itu aja, Pak. Yang lari ke situ. Yang nanya mencium dan menyembah siapa? Di sekolahan nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Yang nanya mencium dan menyembah siapa? Kamu pernah sekolah tidak? Nah, yang nanya mencium dan menyembah siapa? Bagaimana? Yang nanya mencium dan menyembah siapa? Ya, saya nggak tahu. Kayaknya ada yang suka cium-cium itu, Pak. Yang nanya yang menyembah mencium siapa? Nah, kamu kan larinya ke alat kelamin, kan? Ya, jangan ke situ lah, jangan ke situ. Katanya kamu segambar sama Tuhan. Saya nak pernah bahas alat kelamin. Kalau saya bahas alat kelamin, kalian merah juga mukanya loh. Karena merah. Ayo, Pak Emil, sebentar, Pak Emil. Makanya kenapa ditanya ke alat kelamin? Kenapa pertanyaannya larinya ke situ? Kamu kan segambar sama Tuhanmu, betul kan? Ya, segambar aja. Kenapa tanyanya larinya ke situ? Kamu segambar dengan Tuhan. Kan ada banyak anggota tubuh, mata, telinga, mulut. Larinya ke alat kelamin. Tadi rambut kamu nggak mau bahas. Ya, rambut saya katakan. Kalau kamu tidak diciptakan dengan rambut, gimana modelnya kamu? Ya, botak kan. Nenekmu botak, kakekmu botak, semuanya botak. Kamu punya rambut apa enggak? Ya, rambut itu dikatakan juga kan menggambarkan kemuliaan. Gimana? Tuhanmu punya rambut apa enggak? Kamu ini nanyanya kayak orang enggak sekolah. Tuhanmu punya rambut apa enggak? Bang Andi dicukur, Bang Andi ada dicukur. Emang sulit orang kok. Nah, pertanyaannya makanya yang kamu ini setiap kali kamu berbicara Bilun, saya ikutin tuh loh, nggak bantu. Ya, rambut apa maksudnya? Kamu tanyain rambut, anggota-anggota tubuh. Kamu kan mengatakan kamu ini segambar dengan bapak, kamu segambar ini. Alat vital. Gitu loh. Artinya kamu ini kayak orang nggak pernah sekolah kamu ini. Kalau kamu sekolah, tanyain ke gurumu, nggak kena gampar kamu. Oke, begini aja saya tanya. Tuamu sekarang ini berbentuk apa tidak? Berbentuk. Maksudnya gimana? Pertanyaannya lagi. Tuhanmu berbentuk manusia. Kembali aja ke topik tadi. Kan topiknya tadi ajaran Musa. Ajaran Musa apa lagi? Saya compare ajaran Musa dengan ajaran Muhammad. Terus kalian marah-marah, pertanyaannya lari ke alat kelamin. Jangan gitu dong. Ajaran Nabi Musa kenapa? Berikan bukti bahwa ajaran kalian itu benar, selaras dengan ajaran Nabi-Nabi. Jangan marah-marah, pertanyaannya lari ke alat kelamin. Jangan gitu. Orang kamu yang mengatakan bahwa kamu ini segambar sama Tuhan kan? Yang mengatakan ya, masalahnya di mana memang begitu kok. Kalau begitu artinya Tuhanmu punya alat kelamin karena kamu juga punya. Iya, kalau Yesus lahir di dunia, Yesus sudah lahir di dunia. Ketangkap sudah, artinya lahir di dunia punya bentuknya sempurna. Jadi sebentar, kalau nggak ada, dia sunatnya di mana? Saya tanya. Kekejar. Makanya begini. Menit baru kekejar, baru saya tanya. Ternyata menurut Bilun Tuhannya punya alat kelamin. Pertanyaannya, alat kelamin Tuhan ya, disunat Pak, disunat. Ya, pertanyaan alat kelamin Tuhanmu itu fungsinya apa? Silakan. Kok nanya ke situ lagi? Ya, alat kelamin Tuhan ini fungsinya apa? Ayo jawab. Saya kasih tahu kamu, tidak semua orang harus mempergunakan alat-alat itu. Kencing, buat kencing Bang Ali. Jadi alat kelamin Tuhanmu ada gunanya gitu. Loh, bagaimana? Pastor juga banyak yang nggak menikah, itu bukan berarti tidak ada gunanya. Ini ngomongin Tuhan. Alat kelamin Tuhan. Ya, kenapa?
Alat kelamin Tuhanmu itu fungsinya apa, Bilun? Dia itu Tuhan, jadi dia tidak perlu dia harus menikah atau Saya berhubungan nggak badan. bilang menikah, alat kelamin Tuhanmu fungsinya apa? Untuk dia punya anak, dia tidak perlu harus Saya nggak berhubungan nanya badan. punya anak apa tidak. Fungsi alat kelamin Tuhanmu Mungkin apa? bagi kalian atau ya katakanlah nabi kalian Bang ya. Ali, Bang Ali, boleh saya jawab Bang Ali? Jangan dijawab Bang, tanya aja ke dia. Ya, Jangan. buat kencing. Ya, Jangan, buat kencing. kita nggak boleh menjawab urusan Oh, dia, iya. nggak boleh. Oke. Biarkan dia yang menjawab. Ya kan sudah ngomong tadi, Tuhannya punya alat kelamin. Iya, Ya betul, biar dia betul. yang jawab gitu loh. Pertanyaan Oke. selanjutnya, alat kelamin Tuhanmu fungsinya apa? Ayo. Kalian bisa jawab tidak nabi kalian itu kenapa ajarannya menyimpang dari ajaran Musa? Oh, alat kelamin Tuhanmu fungsinya Kalian apa? nggak bisa jawab, terus pertanyaannya lari ke sana. Makan hati kamu kayaknya. Alat kelamin Tuhanmu itu fungsinya apa, Bilun? Ayo jawab. Ya. Jawab Demian. Ini pertanyaan orang makan hati. Makan hati. Pertanyaan Handi itu. Barusan ngomong dia. Gitu Demian. Jawabnya gampang. Pertanyaan Handi itu ini udah selesai. Iya. Demian lu diam di mana? Ya, Orang dia sendiri yang ngomong. makan hati tidak makan hati. Yang sehat itu Bahwa bukan kayak gitu. Tuhannya itu atau manusia serupa dengan gambar Tuhan, punya rambut, punya alat kelamin. Saya tanya, fungsi alat Nggak kelamin bisa Tuhanmu menjelaskan apa? nabinya, pertanyaannya lari ke situ. Fungsi alat kelamin Tuhanmu apa, Bilun? Ayo jawab. Nggak usah saya jawab lah. Oh, jadi kamu nggak tahu tuh. Kalau kayak gitu. Gimana kamu? Saya sudah jawab tadi. Apa Tadi saya kau sudah jawab? jawab. Apa Dia kau tidak jawab? untuk punya anak, dia tidak perlu alat Saya nggak nanya reproduksi. dia punya anak apa enggak, fungsinya Itu apa? alat reproduksi, Pak. Tapi Ya, dia apa? tidak perlu alat reproduksi untuk punya anak. Itu aja, sederhana kan. Apakah Tuhanmu pernah kencing? Kalian larinya ke Oke, hal baik. yang gituan aja. Apakah Tuhanmu pernah kencing? Loh, nanya lagi ke situ. Waduh. Makanya lu jangan ngomong segambar-segambar lu, gua hajar ke sana gitu loh. Gua Memang tanya Pak, tuh. memang segambar. Terus Ya, salahnya kalau di mana? Ya kalau segambar alat kelamin Jelaskan Tuhanmu itu. aja kalau nabi kalian itu Astagfirullah. apa memang benar-benar nabi? Tunjukkan aja buktinya, dipaparkan aja kan dalil-dalilnya. Enggak usah Udah lari dulu, ke sana. mending kamu ambil air dulu dari rumah dulu. Udah selesai ya dari tadi ini, udah mau maghrib ya. Saya serahin dulu ke Bang Yan. Ditutup Bang Yan. Udah mau maghrib. Silakan Bang Yan. Halo Bang Yan. Lagi makan gua. Ciri-ciri Bang orang Juma lagi, Bang Juma itu, Bang Juma. Masih ada Bang Juma. Masih ada tuh. Gurunda. orang yang nggak punya ilmu itu ketika mereka bertanya dan terus bertanya. Demian, kamu setuju nggak Demian tadi pernyataan si Bilun? Orang yang tidak Kamu punya setuju ilmu nggak itu pertanyaan Bilun? adalah sebentar dulu Pak. Kamu setuju nggak pernyataan Bilun? Iya, kamu setuju nggak pernyataan Bilun? Langsung aja to the point. Kamu setuju nggak pernyataan Bilun? Kamu setuju nggak? Panas banget lu, santai. Iya, Gak kamu usah menggiring, gak usah menjebak. Itu menjebak. Santai dulu, muridku, muridku dengerin baik-baik. Gini loh. Kamu setuju nggak pernyataan si Bilun? Kamu setuju nggak? Ilmu ketika dia nanya. Iya, aku nggak punya ilmu, makanya. Kamu setuju nggak pernyataan si Bilun? Pertanyaan menjebak itu. Kamu setuju nggak? Setuju dan tidak setuju. Saya jelasin ya buat Bang Handi biar bisa Bilun, belajar juga. Diam dulu Bilun. Gini Bang Handi. Kepanasan si Bilun. Gue pengen Ini cross Bang check. Handi, saya jelaskan untuk Anda biar Anda bisa belajar. Iya, silakan. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya itu serupanya apa? Ya serupanya apa aja? Citra Jelaskan. manusia dan citra Tuhan itu sama. Saya kasih contoh ini. Ya. Tuhan bisa match, manusia pun bisa match. Apa itu match? Dan sebagainya. Apa itu match? Disebut serupa. Apa itu match? Apa itu match? Serupa dengan. Ditanya kemana? Ngomong aja lu. Apa itu met itu? Apa itu met? Contoh. Met apa itu met? Jangan sama Handi, pertanyaannya bodoh-bodoh semua. Iya, bodoh-bodoh saya Pak, pertanyaannya betul Pak. Ini dia bisanya cuman bertanya. Iya, itu met. Apa itu met? Apa itu met? Iya, kayak orang bodoh. Saya jelasin. Bilun diam, jangan diganggu Demian. Contoh. Saya kasih contoh nih.
Apa itu Mac? Contoh. Mac dulu apa itu Mac? Contoh saya kasih contoh. Apa itu Mac? Menciptakan. Tuhan bisa membuat. Bukan Mac. Tuhan bisa menciptakan. Manusia pun bisa menciptakan. Itu yang disebut dengan serupa dengan gambar Allah gitu loh. Allah punya gambar. Serupa dengan gambar Allah itu. Allah punya gambar demian. Bang Handi. Demian Allah punya gambar. Enggak, kita membahas makna dari serupa dengan gambar Allah. Oh, apa maknanya? Silakan maknanya apa? Oke, yang tadi udah saya jelasin itu adalah makna dari serupa dengan gambar Allah. Terus? Jadi, serupa dengan gambar Allah itu tidak seperti yang Bang Handi dari tadi sana sini. Oke, baik. Artinya kamu nggak setuju dong pernyataan si Bilun? Bukan nggak setuju, Pak. Oh, kalau setuju berarti lu udah setuju kok. Udah setuju ngapain? Jadi seperti itu konteksnya gitu loh. Ya kalau kamu udah setuju, berarti kamu tinggal ngomong setuju, udah diem, udah. Setuju kan? Saya nggak ada urusan sama yang lain, Pak. Oh, berarti kamu nggak setuju sama pernyataan si Bilun, Enggak, sebentar saya tambahkan sedikit Handi ya begini. Saya tambahkan sedikit Handi. Lu berantem sama Demian? Ya sama kamu jangan kamu potong. Orang Demian nggak setuju sama kamu. Nah, dia berhak semua boleh tidak setuju tidak apa-apa. Dia Kristen juga, dia nggak setuju sama kamu. Kalau dia tidak setuju kenapa masalah buat lo? Sama Kristen ini, ya makanya lu diskusi sama apa-apa lah. Ya udah, silakan kita buka tema. Ya, sebentar. Demian, silakan. Saya selesaikan dulu dengan kamu. Saya mau jawab kamu. Begini. Iya, begini apa begini? Yang tadi kamu mau bahas mengenai segambar dan apa namanya tadi kamu ke alat-alat vital. Nah, saya katakan ke kamu ya, penjelasannya begini. Manusia itu punya gambaran kemuliaan Tuhan. Tapi dia juga sudah punya gambaran daripada dosa yang diwarisi dengan Adam. Nah, seperti halnya seks. Seks itu bisa menunjukkan bahwa betapa berdosanya manusia dan betapa mulianya manusia. Tuhanmu punya dosa Tuhanmu punya dosa. Dia bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Dia bisa menikah dalam pernikahan yang suci. Jadi Tuhanmu punya dosa nggak? Jangan begitu, jangan ke situ. Itu kan jelas saja Yesus itu diciptakan dikandung dari Roh Tuhan. Nah, jadi dia itu sempurna. Jadi Roh Tuhan yang mengandung Yesus gitu. Nah, yang coba kamu gambarkan tadi itu gambaran-gambaran dari dosa. Saya nggak menggambarkan ini. Sebentar, keinginan duniawi. Kalian tanyakan alat kelamin itu untuk apa? Nah, itu semua kalian itu sudah menuju ke nafsu. Itu gambaran dosa yang diwariskan. Bilun itu segambar dengan Tuhan. Bukan, kalian mencocok-cocokkan antara dosa di dalam tubuh manusia dengan yang ada pada Yesus. Saya berpendapat ini, saya bertanya ke kamu. Jelas aja pertanyaan kamu kan menanyakan untuk apa itunya dia kan begitu kan? Untuk apa? Kenapa? Jawab untuk apa? Nah, maka saya katakan ke kalian itu menghubungkan dengan isi pikiran kalian yang isinya dosa. Saya kan bertanya. Keinginan daging. Keinginan nafsu. Apakah bertanya adalah dosa? Ya, kalau kayak gitu bisa dosa. Kenapa? Masa bertanya adalah dosa? Gimana kamu? Ya, kamu isinya pertanyaan nafsu semua. Kamu caranya ke situ. Tadi kamu yang bernafsu mengatakan dirimu segambar dengan Tuhan. Yang memulai siapa? Ya, jangan disamakan. Yesus kan tidak. Nah, yang memulai siapa? Kamu segambar dengan Tuhan, yang memulai siapa? Jadi dia itu menyangkali kalaupun ada nafsunya. Oh, yang segambar dengan Tuhan kan itu kamu, yang diajarkan. Oh, yang segambar Tuhan dengan siapa? Kamu apa saya? Kamu kan? Maksudnya gimana? Kamu tadi katakan belum cukup. Kamu katakan kamu itu digambarkan seperti monyet di kitab kalian. Padahal nggak ada begitu loh di kitab kalian. Aneh kan kalian? Ya, memang nggak ada. Siapa bilang ada? Ya kalian tadi kan. Balik lagi lah kau nih ya. Ya udahlah, sore udah menjelang maghrib ya, udahan dulu ya. Dan juga udah mau maghrib juga di Makassar, ntar malam lagi lah sholat. Nanti disambung lagi. Nanti disambung lagi ya. Sorry, makan hati kau. Oke, nggak apa-apa. Tuhan sampai makan hati. Ya Tuhanmu 3 orang itu makan hati ini loh, makan hati daging itu dijamu. Tuhan asli. Sudah. Maghrib sana. Maghrib saya keluar juga. Untuk Iwan Kila karena ini menjelang maghrib dan juga ini Zoom akan di-reset. Jadi kiranya sesi untuk hari ini antara Mas Bilun, Mas Demian dan juga tadi ada Bang Lugahon disertai di sini dari Muslim ada Bang Juma, Mas Andri, ada juga dari Pejuang Tauhid dan juga dari Mas Yan
telah ikut meramaikan diskusi yang agak panas sedikit ya. Tapi biasa itu. Tapi kita harus saling menghormati yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kalau ada kesalahan itu hanya sifat manusiawi. Jadi mulai hari ini kita saling memaafkan. Silakan Mas Hani untuk meminta maaf dulu. Oke, terima kasih. Ada kesalahan. Apabila ada kata yang hilap atau salah, mohon dimaafkan. Manusia tempatnya yang salah, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, termasuk pencipta Tuhannya orang Kristen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan menghujat lagi itu loh. Silakan Demian dan Mbak Bilun untuk mengucapkan perpisahan sementara lah. Saling memaafkan lah. Silakan. Ya, Demian? Mohon maaf buat saudara-saudara yang mungkin merasa tersinggung dengan argumen kami yang sangat luar biasa. Kami mohon maaf ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Bilun? Mana Pak Bilunnya ini? Udah keluar Pak Jil. Oh, udah keluar. Ya udah, terima kasih untuk Iwan Villa yang berada di Julfikar Official, Andi Selebes, Julkifli M. Abbas, Yan JCC, Analogi Kristen, dan juga menara-menara siar yang belum sempat saya sebutkan. Kiranya sudah cukup ya, karena menjelang maghrib kita akan menunaikan ibadah maghrib. Nah, untuk semuanya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.